Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Ini adalah kekuatan serangan seorang tetua agung. Dan itu tidak dapat diimbangi dengan berbagai cara. Pikiran Li Chen masih bekerja dengan panik. Pikirannya bergerak lagi, dan sesosok mayat lain muncul di dekatnya. Ini adalah pembersihan mayat. Hanya dalam beberapa bulan, Nanming pemurnian mayat telah dipromosikan dari perunggu ke puncak mayat besi. Dengan persediaan material yang besar, dan kualifikasi Nanming yang sangat baik sebagai pemurni mayat, ia hampir tidak mengatasi tantangan apapun dan mampu meningkat hingga ke puncak Iron Corpse. Terlebih lagi, pola teratur, Nanming Li Huo, dalam tubuh pemurnian mayat Nanming juga meningkat seiring dengan peningkatan ranah pemurnian mayatnya. Rupanya pola aturan, Nanming Li Huo, ini adalah bagian dari tubuh Nanming yang menyampaikan mayat, yang diakui oleh aturan langit dan bumi. Sayangnya, Nanming Li Huo belum banyak diperkuat. Li Huo lebih menjadi kuat. Untungnya, Li Chen menemukan cara, yaitu menggunakan tubuh jiwa baru lahir untuk mengolahnya. Nanming Li Huo milik Li Chen sendiri belum membentuk pola Ming Nanming Li Huo yang teratur di dalam tubuhnya. Jadi setelah mengolahnya di dalam tubuh jiwa baru lahir selama kurun waktu tertentu, ia beralih mengolah Nanming Li Huo untuk verifikasi mayat Nanming. Api Nanming dalam tubuh Li Chen sudah cukup untuk meningkatkan ramuan emas yang dikaitkan dengan api. Kondisi saat ini tepat untuk pertumbuhannya. Jika meningkat lebih jauh, tubuh mungkin akan lemas. Namun, mayat Nanming, setelah beberapa waktu mengolah api Nanming dengan tubuh jiwa baru lahirnya, telah membentuk bola api-api Nanming di tubuhnya. Selain itu, kontaminasi mayat Nanming memiliki pola aturan, Nanming Li Huo, yang memungkinkannya melepaskan api Nanming Li Huo di puncak alam mayat besi. Tentu saja, dalam pertempuran sesungguhnya, efek api Nanming Li Huo dari kontaminasi mayat Nanming sangat terbatas. Kecepatan mengeluarkan Nanming Li Huo terlalu lambat, dan hampir mustahil untuk mengenai musuh kecuali musuh berdiri di sana tanpa bergerak. Saat ini, kakak senior Zhao berdiri di sini tanpa bergerak. Energinya pada kekuatan iblis bumi. Ketika kakak senior Zhao melihat Nanming yang sedang membacakan mayat, dia terkejut pada awalnya. Namun, setelah melihat dengan jelas bahwa Nanming yang menyajikan mayat hanyalah mayat besi, dia merasa lega. Dia masih memiliki sedikit harapan bahwa dia bisa bertahan sampai kecerahan tiba. Dia baru saja mencobanya. Formasi yang dibentuk oleh Li Chen membuat jimat penyelamat hidupnya tidak dapat digunakan. Selama Li Chen diberi waktu, tidak sulit baginya untuk membentuk formasi guna menghalangi penggunaan jimat penyelamat nyawa. Empati. Tepat ketika kakak senior Zhao tidak lagi memperhatikan Lian Xi Nanming. Lian Xi Nanming, di bawah kendali kesadaran ilahi Li Chen, perlahan-lahan mengeluarkan bola api dari ujung jarinya. Pada saat yang sama, Li Chen dan pil emas pemurnian tubuh meningkatkan serangan mereka, dan serangan itu terutama ditujukan untuk mencegah saudara senior Zhao bergerak. Kakak senior Zhao merasakan napas kematian. Kali ini perasaannya sangat kuat, itu adalah nafas kematian, perasaan yang membuatnya langsung mati. Dia melihat bola api, yang tampak seperti nyala api oranye biasa, namun di dalamnya terkandung rasa takut yang membuat ketakutan gemetar. Kemampuan serangan tingkat jiwa baru lahir bukanlah kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang master tahap inti emas, dan tidak seharusnya muncul pada Nanming, seorang pemurni mayat yang berada di puncak tahap pendirian fondasi. Namun kenyataannya ada di depan mata kita. Saat jari-jarinya bergerak maju, Nanming Li Huo dikirim ke tubuh kakak senior Zhao. Kekuatan iblis bumi terbakar habis, meninggalkan celah kecil dalam pertahanannya. Bab 359 meninggal. Nanming Li Huo di tangan pemurni mayat Nanming berhasil menembus pertahanan saudara Zhao terhadap kekuatan jahat duniawi. Namun Li Chen tidak membiarkan Nanming pemurni mayat menggunakan Nanming Li Huo untuk terus menyerang tubuh saudara Zhao. Dengan kekuatan Nanming Li Huo, saya khawatir kakak senior Zhao akan terbunuh tanpa jejak. Setelah alamnya sendiri sedikit meningkat, dia dapat mencoba mengorbankan mayat seorang penguasa jin dan tingkat tetua yang hebat dan menyebarkannya menjadi mayat yang dimurnikan. Menurut perkiraan Li Chen, setelah mayat seorang yang menguasai jin dan tingkat tetua agung berubah menjadi mayat murni, kekuatannya setidaknya akan berada pada tahap mayat perak akhir. Saat ini, dia masih memiliki mayat dua arhat agung di tangannya, menunggu dia untuk memperkenalkan mereka menjadi mayat yang murni. Bagi komunikasi lain, pemurnian mayat hanya merupakan alat bantu dalam pertempuran. Namun hal itu mempunyai banyak kegunaan. Apalagi setelah mencapai level Silver Corpse, ia dapat memanipulasi Silver Corpse untuk menjadi seorang peneliti yang dapat menggantikannya dalam bekerja. Dia punya banyak proyek penelitian, jadi makin banyak mayat perak makin baik. Saat pemurni mayat Nanming mengambil kembali Nanming Li Huo, senjata sihir berbasis pedang tingkat 3 milik Li Chen menembus celah kecil dalam pertahanan kekuatan jahat duniawi dan menusuk tubuh kakak senior Zhao. Pedang niat petir dan berbagai kekuatan spiritual mengalir ke tubuh kakak senior Zhao, merenggut nyawanya dalam sekejap. Li Chen mengarahkan indera keilahiannya ke atas mayat kakak senior Zhao, menyimpan cincin ruang angkasa,
dan kemudian memasukkan mayat ke dalam ruang waktu diam dari cincin ruang angkasa tingkat jiwa baru lahir. Kekuatan jahat duniawi yang ada dalam tubuh mayat yang disimpan di sini tidak akan hilang, yang dapat dianggap sebagai cadangan kekuatan jahat duniawi untuk cadangan. Dia mengumpulkan semua mayat perak dan membersihkan medan perang lagi. Proses ini hanya memakan waktu 2 tarikan napas. Teratai putih muncul di bawah kakinya dan sosoknya menghilang di tempatnya. Setelah berkedip beberapa kali, dia muncul di samping formasi pos pemeriksaan. 2 tarikan napas waktu berlalu, dan dia telah menerobos lorong dalam formasi pos pemeriksaan. Sosoknya langsung menghilang dari pengaruh sekte Disha. 1 batang dupa waktu setelah Li Chen pergi, kekuatan yang mengerikan turun ke medan perang. Patriark Lou Song tiba di medan perang. Wajahnya muram dan dia tidak dapat menghubungi murid-muridnya. Belum lama ini, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Palpasi yang dirasakan Patriark Yuanying pastilah disebabkan oleh suatu kejadian yang berkaitan dengannya. Orang pertama yang terlintas dalam pikiran saat itu adalah muridnya. Ia pun mempercepat langkahnya dan melaksanakan lokasi yang dilaporkan oleh muridnya menuju. Patriark Lou Song tidak perlu lagi mencari murid-muridnya. Dia merasakan aura pertarungan murid-muridnya di sini. Bukan hanya murid-muridnya, tapi juga aura puluhan keterampilan jindan. Leluhur Lou Song telah melakukan penelitian mendalam tentang kematian dan sangat akrab dengan aura kematian semacam ini. Mungkin dia untuk salah memahaminya. Pandangannya jatuh keluar pos pemeriksaan. Dia percaya bahwa kekuatan jindan yang memiliki kekuatan iblis bumi, telah melarikan diri dari lingkup pengaruh sekte iblis bumi. Aku pasti akan menemukanmu, jiwamu adalah milikku, Patriark Lou Song berkata dengan suara berat, sambil mengertakkan giginya. Hanya seorang patriark jiwa baru lahir yang akan mengerti betapa besarnya usaha yang dibutuhkan untuk melatih seorang murid tingkat tetua agung. Li Chen, yang berhasil menyelundup melalui pos pemeriksaan Zheng Dao dan menembus 1000 mil ke dalam wilayah pengaruh Zheng Dao, tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang buruk tentangku? Gambar tersebut adalah medan perang sebelumnya. Medan perang dalam gambar tersebut tidak jelas, dan seluruh areanya kabur. Dia tahu bahwa Patriark Yuanying lah yang ada di sana. Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia tidak akan berada dalam lingkup pengaruh sekte Disha untuk waktu yang lama. Jadi meskipun pihak lain mencoba melacaknya, mereka tidak akan dapat menginstal. Sebenarnya, pilihan terbaik untuk mencegah masalah ini terungkap adalah membungkam Ren Feier. Belum lagi orang tua Ren Feier yang baik padanya, faktanya dia adalah saudara perempuan In Shilan sudah cukup untuk mencegah Li Chen melakukan ini. Li Chen mengamati lingkungan sekitar dan menemukan bahwa di sini aman. Bahkan jika leluhur Yuanying datang mengejarnya, dia tidak akan dapat mengukurnya. Kekuatan iblis bumi yang dibawakannya disampaikan oleh seni penyembunyian rahasia dan penutup surga miliknya. Selain itu, ia tidak memiliki keahlian khusus dalam seni iblis bumi, sehingga tidak ada sedikit pun jejak seni iblis bumi pada dirinya. Dengan keyakinan seperti itu, dia memanggil kapal tinta meteor dan memasukkan Ren Feier yang sedang tidur di ruang mesin ke dalam kapal terbang tersebut. Ren Feier merasa tidurnya sangat nyaman. Sudah lama ia tidak pernah merasakan istirahat yang begitu damai. Ia terbangun dan merasakan sensasi di tubuhnya. Tampaknya kekuatannya telah membaik setelah tidur nyenyak. Ketika dia membuka matanya, dia teringat bahwa dia sedang berjalan dengan Li Chen. Dia tertidur tanpa tahu bagaimana caranya. Tuan Li, di mana kita sekarang? Ren Feier mendapati bahwa Li Chen masih berdiri di atas perahu terbang dan tidak berada di dalam perahu. Kita sudah melewati pos pemeriksaan, sekarang mari kita pergi ke Gunung Neyang, jawab Li Chen sambil tersenyum. Ren Feier tercengang saat mendengar ini. Dia bahkan tidak tahu kapan dia meninggalkan lingkup pengaruh sekte Disha. Sudah berapa lama dia tertidur? Kemudian dia tidak bisa menahan rasa malu. Dia tertidur dan tidak peduli tentang apapun. Li Chen membawanya ke level yang paling merepotkan. Dia juga tidak meragukan bagaimana Li Chen membantu melewati pos pemeriksaan. Mengingat identitas Li Chen, tidak sulit baginya untuk melakukan ini. Feier, jangan beritahu siapapun kalau aku menyelamatkanmu kali ini. Li Chen berpikir dan berkata, baiklah, aku bahkan tidak akan memberitahu ibuku. Ren Feier mengangguk berat dan berjanji. Dia tidak tahu mengapa Li Chen meminta melakukan hal itu. Tetapi karena Li Chen meminta, dia pasti akan melakukannya. Li Chen tersenyum, mengeluarkan komunikator dan menghubungi Laida, manajer perusahaan perdagangan Beishu. Saudara Chen, apakah Anda siap menerima pesanan? Begitu panggilan tersambung, suara manajer Lai terdengar. Kepergian Li Chen bukan saja menjadi perhatian sekte Shushan, melainkan juga menjadi perhatian besar bagi perusahaan dagang Beishu. Setelah Li Chen pergi, dia tidak lagi menerima pesanan dari perusahaan perdagangan Beishu, tetapi perusahaan perdagangan Beishu telah mengumpulkan banyak pesanan yang siap diberikan kepadanya. Sebagai orang yang dihubunginya, dapat dikatakan bahwa semua tekanan ada pada manajer Lai. Saya akan keluar sebentar dan akan menerima pesanan saat saya kembali. Saya punya beberapa masalah pribadi untuk berbicara dengan saudara Lai kali ini.
Li Chen menyela kata pemilik toko, Lai. Tanyakan saja masalah pribadi. Manajer Lai langsung setuju tanpa bertanya apa masalahnya. Faktanya, Li Chen, sang ahli menentukan, hanya memiliki sedikit persyaratan terhadap perusahaan dagang Beishu. Meskipun Li Chen terus menukar sejumlah besar barang umum, ini adalah masalah yang sangat kecil bagi perusahaan dagang Beishu. Berkilauan. Selain menukarkan barang-barang biasa, Li Chen jarang meminta apapun dari bank komersial Beishu, yang membuat bank komersial Beishu sedikit khawatir. Jadi ketika dia mendengar Li Chen ingin menanyakan suatu masalah pribadi, manajer Lai tidak merasa tidak puas, tetapi malah merasa senang. Saya ingin membuat seorang mencengkeram biasa di tahap awal fondasi pembangunan yang belum menanamkan keterampilan inti sekte Disha meninggalkan sekte tersebut. Saya tidak ingin orang lain tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan saya. Jadi saya meminta Shangsing untuk melakukannya untuk saya, kata Li Chen sambil tersenyum. Ini masalah kecil. Kirimkan saja namanya nanti. Manajer Lai merasa lega dan menjawab sambil tersenyum. Memang, bagi seseorang yang berpikiran biasa pada tahap awal fondasi pembangunan, meninggalkan sekte hampir merupakan bencana bagi kekuatan itu. Sekte Disha tidak akan pernah membiarkan para pengikutnya meninggalkan sekte sesuka hati. Namun, perusahaan dagang Beishu sudah memiliki hubungan dekat dengan sekte Disha. Terima kasih, terlalu formal untuk mengucapkan terima kasih. Mari kita minum teh bersama saat Anda punya waktu. Saya sudah lama memikirkan teh ajaib Anda, kata pemilik toko Lai sambil tertawa. Aku baru saja mendapat teh yang enak. Aku akan memberikannya padamu nanti, jawab Li Chen. Dalam suasana yang panas, kedua belah pihak kehilangan kontak. Selama proses komunikasinya, dia tidak menghindari Ren Fei Er, yang berada di dalam terbang dan mendengar percakapannya dengan manajer Lai. Bolehkan aku benar-benar keluar dari Bank Judisha? Ren Fei Er bertanya dengan ragu-ragu. Menurutnya, ini adalah masalah besar. Jangan khawatir, masalah sekte Disha sudah terselesaikan. Aku akan menghubungimu untuk bergabung dengan sekte Qianhuan, Li Chen menjawab sambil tersenyum. Alasan mengapa dia membiarkan Ren Fei Er mendengar proses kontak adalah untuk meyakinkannya dan tidak membiarkan pikiran pembohong. Rekan Taois, Zhu Chang adalah teman baik Guru Luo dan memiliki status tinggi di sekte Qianhuan. Guru Li, apa yang bisa saya bantu? Suara Zhu Chang terdengar mengejutkan sekaligus hormat. Ini adalah Guru Li yang menghubunginya secara pribadi. Hal semacam ini sangat penting bagi setiap pihak yang menghubungi Jindan. Saya memiliki seorang wanita di tahap awal pendirian pembangunan yang ingin bergabung dengan sekte Qianhuan. Saya ingin meminta rekan-rekan Tao untuk membantu memperkenalkannya kepada saya. Li Chen mengatakan apa yang diinginkannya sambil tersenyum. Tidak masalah. Aku masih punya tempat untuk murid tertutup. Begitu kau bergabung dengan sekte, kau akan menjadi murid sejati dan bisa datang kapan saja. Setelah mendengar permintaan Li Chen, Zhu Chang menjawab dengan mudah tanpa berpikir panjang. Menurutnya, ketika Guru Li meminta untuk bergabung dengan sekte tersebut, dia tidak meminta murid biasa. Jika berteman dengan Jindan yang lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan segera menerima sebagai murid sejati mereka. Kalau begitu, sudah memutuskan. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, kamu bisa menghubungi Ye Lingyun, kata Li Chen sambil tersenyum. Zhu Chang tentu tahu siapa Ye Lingyun. Mencerminkan Ye Lingyun hanya pada tahap pembentukan pondasi, tetapi statusnya sangat tinggi. Mampu menghubungi Ye Lingyun secara langsung sama saja dengan memiliki kualifikasi untuk melompati antrian untuk mendapatkan kualifikasi. Fei Er, tetua inti emas sekte Qianhuan Zhu Chang adalah guru yang kutemukan untukmu. Kau akan diterima di sekte ini sebagai murid sejati. Kau harus berlatih dengan baik. Li Chen memutuskan sambungan komunikasi dan menjelaskan kepada Ren Fei Er. Aku mengerti. Li Chen membuka jalan bagi smashnya di masa mendatang, dan dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ini. Yang membuatnya paling sedih adalah dia tahu bahwa Li Chen melakukan ini bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena dia adalah saudara perempuan Yin Xilan. Setelah beberapa hari terbang, Meteor Ink Bolt adalah perahu terbang ajaib tingkat 3. 3 hari kemudian, dia melihat Gunung Neyang. Karena perahu tinta meteor merupakan senjata sihir terbang yang mencolok, ia ditemukan oleh Penatua Yin segera setelah mendekati Gunung Neyang. Penatua Yin melayang ke udara dan secara pribadi menyapa para tamu di atas perahu tinta meteor. Mereka yang mampu membeli senjata ajaib perahu terbang kelas 3 setidaknya adalah anggota penting dari sekte atau kekuatan besar. Penggarap Jindan biasa tidak mampu menggunakan senjata ajaib perahu terbang. Ximing, Tetua Yin kaget setelah melihat orang yang berdiri di atas perahu tinta meteor. Paman Yin, Li Chen menunjukkan senyum tulus di wajahnya saat melihat Penatua Yin. Ayah, kegembiraan di wajah Penatua Yin menghilang ketika dia melihat Ren Fei Er. Karena Li Chen ada di sana, dia tidak banyak bicara, tetapi rasa percaya di matanya sangat jelas. Kesengajaannya menyebabkan banyak masalah bagi keluarganya. Chen, pulanglah dan duduklah sebentar dulu, Tetua Yin memanggil, lalu memasukkan mata pada Ren Fei Er, memberi isyarat agar dia ikut.
Li Chen menatap Penatua Yin sambil tersenyum. Sebuah kota pasar telah dibangun di puncak Gunung Neyang, dan tingkat kota pasar ini sangat tinggi. Tetua Yin dan Tetua Ren sama-sama berada di tahap Jindan, meskipun mereka baru berada di tahap awal dan tengah tahap Jindan. Menjadi pasar dengan standar tertinggi di area luas di seluruh setelah selesai dibangun. Penatua Yin membawa Li Chen langsung ke belakang kota pasar, tempat ia dan Penatua Ren tinggal di gua mereka. Begitu memasuki gua, Li Chen melihat Penatua Ren. "Halo, Bibi Ren." Li Chen menyapa dengan cepat. Di benua Shu Utara, satu-satunya orang yang bisa begitu menghormatinya mungkin adalah kerabat Inshilan. "Chen, dari mana kamu membawa VR kembali? Aku sudah meminta bantuan banyak orang, tapi aku tidak dapat menginstalnya." Penatua Ren menatap tajam ke arah Ren VR yang bersembunyi dan bertanya pada Li Chen. Bukan karena Tetua Ren mengirimkan pesan kasar atau mengirimkan pesan buruk kepada Li Chen, tetapi demi Ren VR, dia telah melakukan banyak kebaikan tetapi tetap tidak dapat menemukan Ren VR. Benua Beishu bukanlah Pulau Tianhai sebelumnya. Bab 360 kirim kembali. Aku pergi ke Sekte Disha untuk suatu keperluan, dan kebetulan bertemu VR, jadi aku membawa kembali. Li Chen menjelaskan masalahnya secara singkat. "Chen, kamu tidak perlu menutupinya. Aku yang melahirkannya. Dari penampilannya, aku tahu bahwa semuanya tidak mengitarinya. Apakah ada masalah besar?" Tetua Ren memegang tangannya dan berkata. Ketika Penatua Ren berada di Pulau Tianhai, dia dipanggil Iblis Tua Ren. Ren VR tumbuh di bawah asuhannya, sehingga ia dapat melihat masalah dalam setiap gerakannya. Sekarang sudah tidak apa-apa. Aku meminta seseorang untuk membantu VR keluar dari Sekte Disha, dan para tetua Sekte Qianhuan setuju untuk menerima sebagai murid sejati. Li Chen menjawab sambil tersenyum ketika melihat Tetua Ren menunjukkan tanda-tanda akan marah. "Siming, terima kasih telah merepotkanmu lagi. Bagaimana kami bisa membalas budi ini?" Tetua Ren menenangkan tanpa daya. Mengingat semuanya dengan keluarga ini, itu hanya masalah kecil dan tidak perlu membicarakan tentang pembayaran kembali. Selain itu, saat dia berada di Pulau Tianhai, dia mampu berkembang pesat berkat pengaruh Penatua Yin. Penatua Ren dan Penatua Yin saling berpandangan, keduanya merasa sangat tersentuh. Saat berada di Pulau Tianhai, bakat Li Chen tidaklah bagus, namun dia memiliki bakat yang kuat dalam formasi, dan kemudian dia menunjukkan kualitas yang luar biasa dalam pemurnian tubuh. Pertunjukan seperti inilah yang, di mata Guru Inshilan, ahli formasi, Guru Luo, bahkan bergabung dengan Sekte Qianhuan pun merasa sangat enggan. Namun siapa sangka bahwa Li Chen tersesat sendirian, tiba di benua Shu Utara sebelum mereka, dan langsung berangkat. Lihatlah Yayasan Gunung Neyang. Bahkan Gunung Neyang dibeli untuk mereka oleh Li Chen, dan dia juga menghubungi perusahaan perdagangan Beishu untuk bekerja sama. Pasar Neyangshan telah membuat banyak kekuatan di atmosfer sangat iri. Jika mereka tidak memiliki latar belakang, bahkan dua orang yang berkuasa Jindan tidak akan mampu menghentikan kekuatan serakah tersebut. Namun hingga kini, tidak ada masalah di Gunung Neyang. Khususnya di pasar Neyangshan, beberapa ramuan yang diproduksi oleh Guru Li akan diperoleh dari perusahaan perdagangan Beishu sesekali, yang semakin membenarkan rumor tersebut. "Paman Yin, Bibi Ren, aku punya urusan lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ini hadiah kecil untuk kalian. Selain itu, saat kalian senggang, tolong kirim VR ke Sekte Qianhuan sesegera mungkin." Li Chen mengeluarkan 2 kotak dan meletakkannya di atas meja, lalu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Rencana sistem satelit drone-nya belum selesai, dan pengiriman Ren VR kembali dapat dianggap sebagai penjelasan kepada Inshilan. Penatua Yin dan Penatua Ren tahu bahwa dia adalah orang yang sangat sibuk, jadi mereka tidak tahan lama-lama. Setelah Li Chen pergi, bertemu Penatua Yin dan Penatua Ren mengirim pesan pada Ren VR, membuat Ren VR bergidik. Ren VR mengerti bahwa situasi ayahnya relatif lebih baik, tetapi ibu punya banyak cara untuk menghukum orang lain. "Bu, lihat hadiah apa yang dikirim Guru Li." Dia mengalihkan perhatian orang tuanya dengan menggunakan 2 hadiah di atas meja. "Apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari hukuman?" Tetua Ren berkata dengan dingin. Namun, dia tetap membuka kotak yang diberikan Li Chen kepadanya. Di dalam kotak itu ada botol giok, dan di dalam botol giok itu hanya ada ramuan kelas 2. Namun, ketika dia melihat ramuan kelas 2 ini, dia tidak dapat melingkari di wajahnya. Itu adalah ramuan permajaan yang tidak pernah berani dia pikirkan. Di sisi lain, Peter Yin juga membuka kotaknya dan melihat sebuah kotak penuh berisi teh spiritual. Ini adalah tingkat spiritual 3, dan diseduh sendiri oleh Siming. Penatua Yin jatuh ke dalam keadaan khawatir yang bahagia. Kotak teh spiritual kelas 3 ini terlalu berharga. Akan sia-sia jika dia meminumnya sendiri, tetapi dia akan merasa enggan untuk menjualnya. Penatua Ren juga menghela nafas, mengulanginya pada Ren Feier, dan kemudian dia dengan hati-hati menyimpan botol giok itu. Setelah terkejut, dia teringat satu-satunya yang dimilikinya, pil anti permajaan. Ren Feier baru berada di tahap pembentukan pondasi. Sedangkan untuk dirinya sendiri,
Meskipun tertanamnya pada tahap jin dan tidak dapat membuatnya terlihat cantik meminum pil permajaan, namun masih dapat memperlambat proses penuaan. Sungguh mengira bahwa semua orang tua di dunia begitu penyayang. Tetua Ren berencana menyerahkan pil anti permajaan kepada Ren Feier. Sekarang, saat kinerja Ren Feier membaik, Penatua Ren akan memberikan pil permajaan sebagai hadiah. Li Chen tidak menyangka bahwa Penatua Ren tidak bermaksud meminum pil anti penuaan yang diberikannya. Sekalipun dia sudah ahli dalam meyakinkan, dia masih belum mendapatkan bahan baku kedua untuk pil anti permajaan. Saat itu, ia mendapat tanaman bunga anti penuaan, yang sungguh merupakan sebuah keberuntungan. Kemungkinan munculnya bunga anti penuaan adalah sekitar sekali setiap 100 tahun. Jadi jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya dengan mudah. Pil permajaan di tangan akan mengurangi satu setiap kali dipakai. Jika tidak, dia tidak akan begitu pelit untuk hanya memberikan satu pil permajaan. Tentu saja, alasan utama mengapa dia memberikan pil permajaan adalah karena dia tidak mempertimbangkan Ren Feier. Tanpa beban Ren Feier, Li Chen mengaktifkan teknik rahasia penyembunyian jiwa, bersembunyi dalam bayangan dan menggunakan langkah teratai untuk bepergian, yang sangat meningkatkan kecepatannya. Kali ini dia akan pergi ke wilayah pengaruh sekte Yin Yang. Wilayah pengaruh 3 sekte iblis utama masing-masing terletak di 3 sisi benua. Dia membayangkan melewati pemeriksaan jalan lurus dan sekte Yin Yang tanpa membahas masalah apapun. Begitu Anda memasuki lingkup pengaruh sekte Yin Yang, tidak ada perbedaan antara di sini dan dunia luar. Sekte Yin Yang dianggap sebagai sekte yang relatif sederhana di antara sekte-sekte setan. Ciri-cirinya adalah biksu laki-laki umumnya jelek, sedangkan biksu perempuan sangat cantik. Hanya dengan melihat nama sekte Yin Yang, Anda dapat mengetahui bahwa ini bukanlah sekte yang sangat serius. Faktanya, ini juga masalahnya. Ini adalah sekte Yin Yang yang pernah didengar Li Chen. Setelah memasuki cakupan pengaruh sekte Yin Yang, dia tidak bermaksud melakukan terlalu banyak penelitian tentang sekte ini. Ketika dia berada 1000 mil jauhnya dari pos pemeriksaan, dia melepaskan drone yang telah dipersiapkan. Peluncuran drone tersebut sangat sukses. Ia menunggu hingga drone mencapai ketinggian tinggi dan terbang menuju lokasi target masing-masing sebelum bersiap untuk kembali. Drone sekte Yin Yang terhubung dengan sistem satelit drone benua Beishu. Ia tersenyum dengan sedikit rasa bangga, namun sayang tidak ada seorang pun yang dapat ia ajak berbagi pencapaian ini. Sehingga ia merasa seperti berjalan di malam hari dengan pakaian bagus. Sejujurnya, sistem drone satelit adalah contoh paling sukses dari kombinasi ilmu pengetahuan dan peretas yang pernah dilakukannya di dunia ini, dan telah mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh satupun dari 6 sekte utama. Dengan sumber daya keuangan dari 6 sekte utama, bukanlah tugas yang sulit untuk membangun formasi super yang dapat menyatukan seluruh benua. Jika hanya untuk pemantauan, bahan yang digunakan dalam formasi tidak perlu terlalu canggih. Akan tetapi, ke-6 sekte utama tersebut saling mencurigai satu sama lain dan tidak mungkin bagi satu pihak saja untuk menyatukan secara mendalam lingkup pengaruhnya sendiri. Bahkan hubungan komunikasi pun tidak dilakukan sendiri oleh ke-6 sekte utama, melainkan diselesaikan melalui pihak ketiga yang sertifikasi mereka bersama, yaitu perusahaan perdagangan Beishu yang mereka dirikan bersama. Sistem satelit drone Li Chen masih dalam tahap awal. Pemantauan hanyalah salah satu fungsi, dan masih banyak fungsi lainnya. Terutama karena penelitiannya tentang kombinasi teknologi dan budidaya semakin mendalam, ia juga akan meningkatkan drone satelit, dan kemudian lebih banyak fungsi akan terwujud satu demi satu. Misalnya, dengan sistem satelit drone saat ini, ia dapat melakukan komunikasi video di benua Shu Utara tanpa bantuan formasi apapun. Fungsi lainnya adalah menyediakan layanan navigasi untuk serangan jarak jauh. Serangan jarak jauh terakhir di kuil Chiba merupakan eksperimen sistem satelit pesawat nirawak. Untuk serangan jarak jauh, layanan navigasi ini juga dapat mewujudkan fungsi peta waktu nyata, yang merupakan aplikasi lainnya. Li Chen menoleh sambil berpikir. Ia juga melihat gambar yang dikirim kembali oleh sistem satelit pesawat tanpa awak yang baru saja diluncurkan. Ada biksu yang tidak jauh di depan. Dia pun tidak peduli. Kecepatan terbang dan arah sang biksu seharusnya tidak ada pada dirinya. Aku tidak mudah tertimpa bencana. Tidak mungkin terjadi hal yang tidak terduga padaku setelah memasuki sekte Yin Yang, bisik Li Chen pada dirinya sendiri. Dia tidak menggunakan Secret Soul Hiding Shadow dan Lotus Blooming with Every Step di sini. Dan dia tidak menyembunyikan sosoknya saat melepaskan drone tadi. Tempat ini tidak sepi seperti sekte Disha, dan menghilangnya dia secara tiba-tiba kemungkinan akan menarik perhatian yang tidak perlu. Sama seperti pendeta di depan, jelas bahwa dia juga telah ditempatkan, tetapi tidak diketahui bagaimana dia ditempatkan dari jarak yang begitu jauh. Ada banyak teknik rahasia di dunia penghalang abadi, seperti mata ilahi milik Li Chen, yang dapat dilihat hingga sejauh ribuan mil. Li Chen menggunakan mata ilahinya, dan melihat bahwa fakultas itu adalah seorang memiliki wanita yang sangat menawan. Dia tidak tertarik pada praktisi wanita dari sekte Yin Yang, tidak peduli betapa luar biasanya penampilan mereka.
Para pengamat memiliki berbagai persepsi tentang ekstrim tubuh mereka sendiri. Dia tidak dapat menerima penggunaan tubuh mereka oleh para wanita dari sekte Yin Yang. Nyaman. Sama seperti Fang Lu dari perusahaan perdagangan Tianxing yang dibunuh olehnya, dia termasuk wanita dari sekte Yin Yang. Awalnya dia ingin menghindari wanita itu, tetapi dia menyadari bahwa wanita itu malah datang ke arahnya. Anak yang tampan, kamu tidak terlihat berusia lebih dari 40 tahun. Kamu dari sekte mana? Kultivator wanita itu mendekati Li Chen dan bertanya dengan suara yang sangat menggoda. Kultivator wanita itu memiliki kemampuan jin dan tingkat menengah. Dia pasti telah menanamkan beberapa teknik rahasia untuk mengetahui usia Li Chen yang sebenarnya. Ini sedikit mengejutkan Li Chen. Karena ia telah mencapai dan tidak ada memanggil orang lain kecuali leluhur jiwa baru lahir yang dapat mengetahui usianya. Para praktisi wanita sekte Yin yang memiliki studi khusus tentang tubuh pria, yang juga tercermin dalam penilaian mereka terhadap usia. Bahkan seorang wanita yang berpikiran terbuka tidak akan mau mencari pendamping hidup dengan seorang yang terampil yang usianya hampir tua. Alasan mengapa wanita itu mengira Li Chen bukan murid sekte Yin Yang adalah karena wajah Li Chen terlalu tampan. Di sekte Yin Yang, seorang tetangga laki-laki yang berfantasi teknik sekte tersebut akan menjadi jelek meskipun awalnya dia sangat tampan. Ini adalah ciri khusus dari teknik sekte Yin Yang. Situasinya justru sebaliknya bagi para wanita yang bersangkutan. Ming. Dia sudah merasakan bahwa cengkeraman wanita itu menggunakan metode rahasia yang mempengaruhi pikiran dalam upaya menyerang otaknya. Sayangnya, melibatkan wanita ini tidak menyadari bahwa dia telah menyerang salah satu dari 191 otak Li Chen, otak yang berada di bawah pengawasan dan pengelolaan senjata ajaib penyelamat hidupnya, Quantum 01. Teknik rahasia spiritual semacam ini tidak akan mampu menggoyahkan pikiran meski terfokus pada satu otak saja, apalagi 191 otak. Jangan berperasaan. Tunggu sampai kau melihatku melakukan tarian iblis surgawi sebelum kau pergi. Kesan Li Chen terhadap para wanita sekte Yin yang hanyalah Fang Lu, termasuk wanita di tahap awal alam inti emas. Namun, dia merasakan aura yang berbeda dari wanita di depannya. Aura itu adalah aura yang sangat Yin, yang membuatnya tertarik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan spiritual Yin yang begitu luar biasa pada seorang yang berkuasa di dunia yang abadi. Ketika klon Li Tianba berada dalam kondisi pemurnian tubuh, terdapat kekuatan spiritual Yin yang ekstrim di dalam tubuhnya. Tetapi itu adalah kekuatan spiritual yang ekstrim dari mayat perak, yang cenderung dingin dan Yin. Kekuatan spiritual Yin yang ekstrim jika diperhatikan wanita di depannya membuatnya merasakan Yin yang murni. Pada saat ini, sang wanita yang kuat telah mulai menarik tarian iblis surgawi. Namun saat baru memulainya, dia mendengar teriakan yang mendesak. Jika seorang yang mahir jin dan tingkat menengah biasa terkena iblis memasuki telinga ini, dia mungkin hanya akan mengalami koma singkat. Namun, menguasai perempuan itu saat ini sedang melakukan serangan mental, yang termasuk dalam kategori serangan mental. Iblis masuk ke telinga lebih asli dari serangan mental yang dilakukan oleh wanita dengan menggunakan kecantikan. Ini adalah metode rahasia serangan mental yang paling murni. Tubuh mental yang merangkul wanita diserang oleh iblis memasuki telinga, menyebabkan dia menderita serangan mental. Seteguk darah muncrat dari mulut, dan wajahnya berubah dari wajah gadis muda menjadi wajah wanita tua. Li Chen, yang pernah melihat menarikan tarian setan surgawi sebelumnya, merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat penampilannya saat ini. Setelah mengalami serangan mental, penampilan yang melibatkan wanita itu berubah menjadi seperti yang seharusnya pada usianya. Dan dia bahkan tampak jauh lebih tua daripada menerima wanita biasa pada usia yang sama. Inilah harga dari kekuatan sihir, mungkin terlihat indah dari luar, tetapi akibatnya mengerikan. Ada ketakutan di matanya, dan luka-luka yang dideritanya akibat serangan mental itu lebih serius daripada luka-luka biasa. Kekuatan spiritual Li Chen mengambil cincin luar angkasa milik kekuatan wanita itu, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan petir untuk menyegel ramuan emas milik kekuatan wanita itu, mengubah kekuatan wanita itu menjadi orang biasa. Bab 361 kembali ke sekte. Kultivator perempuan itu telah menderita kerusakan mental yang parah. Wajah orang tuanya sangat mengerikan, kesadarannya sedikit kabur, dan tubuhnya berkedut karena sakit kepala yang parah. Memanfaatkan cedera mental sang wanita, Li Chen mengubah 10 pikiran sucinya menjadi 10 rantai, yang menembus ke dalam pikiran wanita itu. Semangat Li Chen sangat kuat, dan dia terus berlatih, seni tidur tantian, setiap saat, yang memungkinkan semangatnya terus meningkat. Belum lagi roh yang berhubungan dengan perempuan itu terluka, meskipun rohnya utuh, tetap saja tidak akan berkonsultasi dengan Li Chen. Kultivator wanita itu sekarang tidak memiliki perlindungan mental yang sama sekali, membiarkan pikiran spiritualnya merasuk jauh ke dalam pikirannya. Dengan cara ini, ia menampilkan telepati, yang setara dengan menampilkan telepati pada jarak nol, sehingga memberikan efek paling kuat. Awalnya, telepati tidak dapat memengaruhi wanita di tahap tengah inti emas, tetapi dalam kasus ini, telepati memiliki efek pada jiwa mencakup wanita tanpa halangan apapun. Rasa sakit sang kekasih menghilang, wajahnya kembali tenang, dan ada cahaya aneh di matanya.
Kultivator wanita itu jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh telepati. Ilusi ini diciptakan oleh kekuatan magis, jadi efeknya luar biasa. Dia tampaknya telah kembali ke masa lalu dan masih belajar di bawah bimbingan gurunya. Hari itu, gurunya memberikan kepingan giok warisan, yang merupakan hadiah karena dia telah menyelesaikan tugas penting. Dia meletakkan slip giok warisan di antara kedua kelopak mata, dan sejumlah besar informasi terkirim ke dalam pikiran. Dia tenggelam dalam ingatannya dan lupa bahwa dia telah mempelajari teknik ini selama ratusan tahun. Ilusi yang diciptakan oleh telepati memungkinkannya menempatkan dirinya ke dalam memori. Melalui ingatan pengalaman wanita, Li Chen juga memperoleh isi lengkap dari teknik ini. Sutra Harmoni Yin Yang adalah salah satu keterampilan inti yang diwariskan dari Sekte Yin Yang. Setelah membacanya, Li Chen memasang ekspresi aneh di wajahnya. Teknik aneh macam apa ini? Gerutunya dalam hati. Meskipun dia memiliki banyak pengetahuan, dia tetap terkejut setelah melihat teknik ini. Dapat dikatakan bahwa setidaknya setengah dari isi Sutra Harmoni Yin Yang adalah normal dan konsisten dengan pemahaman Tao tentang Yin dan Yang. Tetapi sebagian dari yang lain adalah bahwa Yin dan Yang saling membantu dalam magma, yang sama sekali berbeda dari konsep Tao ortodoks yang menyerap kekuatan Yin dan Yang dari langit dan bumi. Terutama setelah praktisi pria berlatih Sutra Harmoni Yin Yang, mereka akan terpengaruh oleh energi Yin, yang menyebabkan bentuk tubuh mereka berubah dan wajah mereka menjadi jelek. Li Chen menggelengkan kepalanya. Tetapi dia tidak pernah curiga bahwa tidak ada satupun keterampilan sekte iblis yang normal. Anggap saja ini sebagai upaya memperkaya data dasar, katanya tak berdaya. Setelah dia membunuh biarawati itu, dia bahkan tidak ingin menyimpan tubuhnya. Jadi dia mengeluarkan bola api dan membakar tubuhnya. Dia tidak merasa terbebani sama sekali atas pembunuhan seorang aktor jin dan tingkat menengah dari Sekte Yin Yang. Tidak ada hal lain yang terjadi setelah itu, dan dia melewati pos pemeriksaan dengan selamat. Dalam perjalanan pulang, dia masih memikirkan isi Sutra Harmoni Yin Yang. Teknik ini memang agak tidak bisa diandalkan, namun konsep Yin Yang di dalamnya masih berguna. Mungkin di masa mendatang saya bisa mengumpulkan lebih banyak teknik Yin Yang dan menciptakan teknik Yin Yang saya sendiri. Ide ini bukanlah hayalan. Tianba. Setelah tidak ada masalah, keterampilan tersebut dapat dibor di tubuh asli dirinya dan kloningannya. Setelah Anda memiliki ide, Anda perlu mulai mempersiapkannya. Tugas ini tidak mudah. Sehari kemudian, ketika Li Chen kembali ke Sekte Shushan, sistem pelatihan simulasi yang didasarkan pada tubuh Tao tak bernoda milik Li Chen dan tubuh Tao Tai Chi klonnya Li Tianba telah selesai. Ini baru tahap awal. Kami perlu terus mengumpulkan data dari praktiknya untuk meningkatkan sistem praktik simulasi ini. Sutra Harmoni Yin Yang bekerja di tubuh Li Tianba dalam bentuk latihan, mengabaikan bagian tentang harmoni antara kekuatan pria dan wanita, dan secara langsung menyelaraskan kekuatan spiritual Yin dan Yang dengan terus-menerus beralih antara kondisi manusia Li Tianba dan kondisi pengawetan mayat. Selama proses ini, banyak kesalahan yang terjadi dalam latihan simulasi Li Tianba. Li Chen memberikan tugas ini dalam penelitian hariannya dan bersusah payah mengembangkan teknik Yin yang dapat dipraktikkan Li Tianba, yang memerlukan upaya terus-menerus. Diperkirakan bahwa di seluruh dunia pemetaan abadi, hanya Li Chen yang memiliki cara seperti itu, dan ia dapat terus-menerus memodifikasi keterampilan melalui simulasi peta. Misalnya, teknik-teknik terbaik di benua Shu Utara, seperti Sutra Harmoni Yin Yang, kemungkinan besar dimodifikasi dari beberapa teknik kuno, atau mungkin diciptakan oleh orang-orang hebat berdasarkan wawasannya sendiri. Sebagai seorang yang menguasai tingkat Jindan awal, pemahamannya terhadap inovatif hanya pada tingkat Jindan. Ia hanya dapat memodifikasi teknik tersebut agar sesuai dengan kebutuhannya sendiri melalui percobaan dan kesalahan yang berulang kali. Sekte Shushan merasa puas karena Li Chen kembali dengan selamat tanpa membahas masalah apapun. Meninggalkan sekte. Lagi pula, Li Chen sudah menjadi tetua Jindan, dan kita tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal di gerbang gunung. Para biksu Sekte Shushan mungkin tidak menyangka bahwa kali ini, atau setiap kali Guru Li keluar sebelumnya, dia tidak pernah aman. Kali ini, dia juga lolos dari kejaran leluhur Yuanying dan membunuh lebih banyak dari kegelapan yang menguasai Jindan, yang semuanya adalah Jindan dari sekte besar. Dapat dikatakan bahwa jika catatan pertempurannya dipublikasikan, dia akan menduduki peringkat teratas di antara para termasuk Jindan di benua Shu Utara. Li Chen Sedan Ge duduk di ruang pelatihan gua. Di sekelilingnya terdapat tubuh Naschen Soul, tubuh Fake Infant, dan ramuan emas pemurnian tubuh tingkat Great Elder. Puncak Cijian adalah tempat yang paling aman, terutama puncak gunung. Setelah dia menata ulang formasi, bahkan napas jiwa baru lahir tidak akan bocor keluar. Alasan mengapa dia memanggil tubuh jiwa baru lahir, tubuh bayi palsu, dan ramuan emas pemurnian tubuh tetua agung adalah untuk urat spiritual tingkat jiwa baru lahir dalam cakram pengunci meridian tingkat 4. Dia memasuki kondisi pukulan normal, dan urat spiritual tingkat jiwa baru lahir memainkan peran penting dalam meningkatkan kecepatan pukulannya. Roh surgawi berada di ruang pelatihan, berganti di antara 3 tubuh dari waktu ke waktu, dan masing-masing dari tubuh ketiga tersebut memiliki tugas pelatihan yang berbeda.
Keterampilan utama Li Chen adalah keterampilan pelatihan Ki 5 Irama, dan ia juga berlatih keterampilan serangan petir 9 surga, pelatihan keterampilan tubuh, keterampilan sihir pelindung tubuh Fajra, dan buku rahasia pedang iblis yang menjadi keterampilan tambahan. Keterampilan ini dapat menyita sebagian besar waktunya. Dia juga perlu membuat pil, melakukan penelitian, DLL, dan setiap hal sangatlah penting. Sekarang setelah Silver Corps ada di sana, dia tidak perlu berpartisipasi dalam penelitian secara pribadi. Di ruang pabrik bawah tanah, 13 mayat perak sedang sibuk, dan masing-masing dari 13 mayat perak dikendalikan oleh 13 mayat peraknya. Silver Corps memiliki kekuatan yang sama dengan seorang penguasa Jindan dan juga mampu menggunakan pikiran ilahi, yang membuat Silver Corps tidak jauh berbeda dengan yang ditelitinya sendiri. 13 mayat perak, jumlah ini melebihi jumlah mayat perak yang dapat dimurnikan oleh seorang ahli tingkat Jindan normal. Namun, Li Chen tidak merasakan tekanan apapun dalam hal ini. Jumlah mayat yang dimurnikan terkait dengan alam dan jiwa yang kuat. Pada tahap Jindan awalnya, setelah berlatih teknik spiritual dan memiliki semangat yang luar biasa kuat, ia dapat menghasilkan sekitar 10 mayat perak. Setiap mayat perak akan membawa beban bagi jiwa sang pendeta. Begitu beban ini melampaui daya tahan sang pendeta, mayat perak itu akan lepas kendali. Manfaat Li Chen dalam menyempurnakan Kuantum 01 sebagai senjata ajaib kelahirannya menjadi jelas. Dengan Kuantum 01 sebagai senjata ajaib kelahirannya, ia tidak lagi merasakan beban mental yang dibawa oleh mayat perak. Jika kita menghitung bahwa satu otak dapat menahan 10 mayat perak, dia mungkin dapat menambahkan 1.900 mayat perak lagi sebelum mencapai batasnya. Tentu saja, perhitungan ini merupakan perkiraan dan tidak akurat, tetapi dari sudut pandang teoritis, hasil ini masih merupakan perkiraan yang konservatif. Di dunia pemikiran abadi, hanya sedikit pemikiran yang bisa membudidayakan mayat perak dalam jumlah besar. 1 atau 2 kematian perak adalah batas bagi penolakan normal. Hal ini tidak mencakup beban mental para pembudidaya, tetapi lebih kepada pembudidaya mayat perak yang terlalu sulit. Pertama-tama, jika Anda ingin mempromosikan mayat besi menjadi mayat perak, tahap guntur petir saja akan melenyapkan sebagian besar mayat besi. Kedua, budidaya mayat perak memerlukan konsumsi bahan pemurnian mayat kelas 3, dan di dunia budidaya abadi, mayat perak yang kuat dapat lebih berguna daripada beberapa mayat perak biasa. Chen juga mempertimbangkan apakah ia harus mulai menambah jumlah mayat perak. Dulu, ia harus mempertimbangkan keterbatasan mentalnya, tetapi sekarang ia tidak perlu mempertimbangkan masalah ini. Dia juga memiliki sejumlah besar mayat biksu Jindan, karena dia telah terkena mayat selama tahap pemurnian Ki, jadi setiap kali dia membunuh musuh, dia akan mengumpulkan mayat musuh tersebut. Setelah bertahun-tahun terjadi, ia telah mengawetkan banyak mayat biksu Jindan. Sedangkan untuk bahan klarifikasi jenazah tingkat ketiga, itu bahkan bukan masalah lagi. Bahan pembersihan mayat tingkat ketiga bukanlah bahan yang sangat berharga. Dia bisa mendapatkan sumber daya semacam ini melalui spesifikasi. Satu-satunya masalah adalah jika dia benar-benar menciptakan sekelompok mayat perak dan guntur bergemuruh lagi dan lagi, saya khawatir sekte itu harus menyelidiki apakah dia menyebarkan sejenis sihir. Seiring benar-benar memanfaatkan sepenuhnya senjata ajaib menyelamatkan hidupnya, Kuantum 01. Ia membagi dirinya menjadi banyak bagian, dan tidak menahannya, merusak, dan melakukan penelitian. Pada hari ini, ular pengubah bentuk Jueling berbaring di samping Li Chen, berbaring dengan nyaman. Ular hantu roh absolut sangat beruntung telah bertemu Li Chen. Makanan sehari-harinya adalah ramuan tingkat tinggi kelas 2, dan ia beristirahat di samping pembuluh darah spiritual tingkat jiwa baru lahir. 9 Xiao, oleh Li Chen untuk mengatur tubuhnya. Ular hantu roh absolut bertahan di puncak level kedua selama lebih dari setengah tahun, dan akhirnya, di bawah pengaruh sejumlah besar sumber daya, ia tidak dapat lagi menahan terobosannya sendiri. Li Chen sangat optimis terhadap ular hantu roh absolut dan mengharuskannya untuk mengkonsolidasikan dirinya selama periode kelas 2 untuk meletakkan fondasi yang kokoh bagi masa depan. Kecepatan peningkatan ular hantu roh absolut sungguh terlalu cepat dibandingkan dengan binatang roh. Ada seorang ahli yang memberinya ramuan kelas 2, dan dia adalah seorang ahli yang berkarakter dengan Li Chen. Formasi telah disiapkan. Kalian harus mengandalkan diri sendiri untuk membuat terobosan. Ini adalah ramuan penyembuh. Ini adalah ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritual dalam tubuh kalian, dan ini adalah ramuan untuk mengisi kembali semangat kalian. Ambillah saat kalian bersembunyi. Li Chen tersenyum dan menampar nepuk tubuh ular Jueling Huansing dan memberi instruksi. Dia memasukkan beberapa ramuan kelas 3 ke dalam mulut ular hantu roh absolut. Ada ruang terpisah di mulut ular hantu roh absolut. Hanya binatang spiritual tingkat atas yang mempunyai ruang seperti itu untuk menyimpan makanannya. Tidak ada catatan relevan tentang invasi ular hantu roh absolut dalam Jiu Shao Insect Classic. Parah. Terobosan makhluk spiritual tidak memerlukan persiapan sumber daya yang besar seperti yang dilakukan oleh pembudidaya manusia. Melewati level dan ketiga menjadi iblis besar, keberhasilan dan kegagalan merupakan proses bertahan hidup bagi yang terkuat di antara makhluk spiritual.
Dia telah hidup bersama ular itu untuk waktu yang lama dan telah mengembangkan perasaan terhadapnya. Itulah sebabnya saya menyiapkan beberapa ramuan tingkat 3 untuk ular pengubah bentuk roh absolut. Tidak peduli bisa digunakan atau tidak, lebih dipersiapkan dengan baik. Dia meraih tubuh ular hantu roh absolut, dan sebuah teratai putih muncul di bawah kakinya. Kemudian dia dan ular hantu roh absolut muncul dalam sebuah formasi di puncak gunung. Formasi ini telah dipersiapkan sejak lama dan dirancang khusus bagi ular hantu roh absolut untuk membantu memerangi guntur surgawi. Dapat dikatakan bahwa Li Chen telah melakukan semua yang dia bisa, dan sisanya tergantung pada ular Jueling Huanying. Ular pengubah bentuk roh mutlak menoleh ke arah Li Chen, lalu berbalik dan berenang menuju pusat formasi. Li Chen mundur keluar formasi. Dia mengeluarkan cakram giok identitasnya dan mengirim pesan kepada gurunya. Tetua Su, mengingat bahwa ada hewan peliharaan spiritual yang akan menyerang dan akan ada beberapa pergerakan. Menyingkirkan cakram giok identitas, dia melihat ular hantu roh absolut dalam formasi. Ular pengubah bentuk roh absolut melilitkan tubuhnya. Auranya sangat tidak stabil. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mendesis ke langit. Pada saat ini, ular hantu roh absolut tidak terlihat, dan ia perlu memfokuskan seluruh energinya untuk menerobos. Dengan suara mendesis, aura ular hantu roh absolut tiba-tiba meningkat. Aura mengerikan itu menyebar keluar, tetapi terhalang oleh formasi. Formasi itu terus mengumpulkan kekuatan spiritual di puncak gunung ke ular hantu roh absolut. Ular pengubah bentuk spiritual mutlak, yang awalnya tidak mampu lagi menyerap energi spiritual, tiba-tiba menjadi seperti lubang tanpa dasar, dan energi spiritual yang dikumpulkan oleh formasi itu tersedot dengan pembohong ke dalam tubuhnya. Li Chen tersenyum tipis. Dia tidak perlu lagi memobilisasi urat-urat spiritual dari seluruh puncak Qijian. Hanya dengan mentransfer energi spiritual dari urat-urat spiritual tingkat Nas Chen Soul saja sudah cukup bagi ular hantu roh absolut untuk menerobos. Bab 362 Transformasi menjadi naga. Tubuh ular hantu roh absolut terus tumbuh, seolah-olah setara dengan energi spiritual. Selama proses ini, auranya terus meningkat, dan segera mencapai tingkat iblis besar. Namun, ular itu masih menyerap energi spiritual. Li Chen mulai meragukannya. Li Chen sama sekali tidak tahu bagaimana binatang spiritual, terutama binatang spiritual tingkat atas seperti ular hantu roh absolut, dapat menyerang sendiri di alam pembohong. Bagaimana mereka dapat menemukan begitu banyak energi spiritual, dan jika tidak ada urat spiritual seperti itu, bagaimana mereka dapat mendukung perjalanan mereka? Dia sendiri tidak menggunakan begitu banyak energi spiritual untuk menembus ramuan emas. Anda harus tahu bahwa dia membentuk 5 ramuan emas. Namun, adalah hal yang normal bagi binatang spiritual tingkat atas seperti ular hantu roh absolut, yang pada dasarnya telah punah, untuk memiliki beberapa ciri khusus. Panjang tubuh ular pengubah bentuk roh absolut ditetapkan pada 6 meter dan tidak akan bertambah lagi. Tetapi energi spiritual masih terus mengalir ke dalam tubuhnya. 1 jam, 2 jam, dan ketika mendekati 3 jam, gelombang energi spiritual akhirnya berakhir. Gumpalan besar awan gelap muncul di langit, menutupi seluruh puncak Qijian. Li Chen sedikit terkejut. Ukuran awan gelap ini jauh lebih besar daripada saat ia dipromosikan. Berdasarkan ukuran awan gelap itu saja, ia menilai bahwa petir ini akan lebih kuat daripada petir apapun yang pernah dilihatnya. Keributan di puncak Qijian cukup keras. Karena Li Chen telah melaporkannya terlebih dahulu, Tetua Su pun telah menjelaskan kejadian petir itu kepada sekte, dan para ahli jindan pun mengetahui bahwa hewan peliharaan roh Li Chen lah yang berhasil menerobos. Kebanyakan orang memandangnya seolah-olah dia adalah orang yang sangat kaya. Meskipun dia tidak menyebutkan apakah mayat perak itu berhasil menembusnya setelah itu, ini menunjukkan betapa borosnya Li Chen baru saja membongkar mayat dan berhasil menembus mayat perak beberapa kali berturut-turut. Namun, mereka tidak iri dengan hal ini. Kali ini, bahkan hewan peliharaan Li Chen akan menembus level ketiga. Hanya ahli deskripsi yang dapat menggunakan sumber daya untuk menciptakan pembantu. Banyak yang memiliki hewan peliharaan spiritual, tetapi jika seseorang benar-benar ingin membudidayakan hewan peliharaan spiritual, waktu, sumber daya, dan energi yang diperlukan cukup untuk mempengaruhi transmisi mengirimkannya sendiri. Setelah membudidayakan hewan peliharaan spiritual hingga tingkat tertentu, ia tidak akan mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuknya. Hewan peliharaan spiritual macam apa ini? Mengapa mengeluarkan suara yang sangat keras? Tanya seorang kenalan Jindan. Jika kau ingin tahu, tanyakan saja pada Master Li, jawab Jindan di sebelahnya sambil tersenyum. Tentu saja, tidak ada kekhawatiran yang benar-benar akan bertanya kepada Li Chen tentang masalah ini. Rahasia para ahli. Penatua Su, sebagai guru Li Chen, juga sangat penasaran. Dengan pemandangan semegah itu, roh hewan pastilah sangat luar biasa. Tetua Su tidak dapat menahan senyum pahitnya. Sebagai seorang guru, ia hanya dapat memberikan bantuan yang sangat terbatas kepada Li Chen. Dia hanya memberi Li Chen beberapa bimbingan di tahap awal karirnya. Dan kemudian Li Chen melesat seperti roket dan melambung ke angkasa, hampir menyusulnya. Dia tidak tahu bahwa kekuatan tempur Li Chen yang sebenarnya telah melampaui dirinya.
Jika Anda mengetahui hal ini, Anda mungkin akan merasa lebih rumit lagi. Dengan suara ledakan yang keras, sambaran petir tebal jatuh ke arah puncak Cijian. Guntur itu mencapai puncak gunung dari langit yang tinggi, membentuk kilatan vertikal yang panjang. Bulu kuduk banyak yang berpartisipasi yang menyaksikan puncak pemegang pedang berdiri. Mereka semua dapat menilai kekuatan guntur langit ini. Di antara mereka, bahkan para kekuatan di tingkat tengah Jindan tidak dapat bertahan dari guntur surgawi ini. Sungguh malang, itulah suara semua pendeta. Li Chen menyaksikan petir menyambar ular hantu spiritual absolut dari langit, dan dia juga terkejut dengan kengerian petir ini. Dia agak setuju untuk tidak mengalahkan ular hantu roh absolut dengan kepemilikan guntur surgawi, untuk meningkatkan kemampuan ular hantu roh absolut dalam menahan petir. Meskipun berkat Heavenly Thunder Possession, dapat membuat ular hantu roh absolut lebih mudah menerobos, metode ini setara dengan mengandalkan kekuatan eksternal. Pikirannya terhubung dengan ular hantu jiwa absolut, dan dia merasakan bahwa vitalitas ular hantu jiwa absolut sangat lemah. Sambaran petir ini mengubah tubuh ular hantu roh absolut yang panjangnya 6 meter menjadi arang. Namun, Li Chen tidak khawatir lama-lama, karena dia mendengar detak jantung lambat namun kuat di dalam kokain sepanjang 6 meter itu. Detak jantungnya makin lama makin berat, bagai menabuh genderang kulit sapi. Krak, 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 dengan bunyi retakan yang terus-menerus, arang itu retak, menampakkan ular hantu yang menantang jiwa di dalamnya. Hal pertama yang muncul adalah sisik-sisiknya. Kemudian seluruh tubuh ular itu muncul dari kokas, dan seluruh tubuh ular hantu roh absolut sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau saja Li Chen tidak menyaksikan sendiri berbagai ular hantu roh absolut, dan tidak memiliki ikatan darah dengan ular hantu roh absolut, dia pasti akan mengira bahwa ular hantu roh absolut di hadapannya bukanlah makhluk yang sama dengan yang sebelumnya. Ada pola putih di belakang kepala ular pengubah bentuk roh absolut, 4 kaki tumbuh di bawah perut, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik biru. Apakah dia telah berevolusi menjadi seekor naga? Tidak semua ular dapat berevolusi dari ular menjadi naga. Li Chen tidak pernah mempertimbangkan aspek ini, karena di sekte 5 Ki, ular hantu jiwa absolut yang besar masih mempertahankan keadaan ular hantu jiwa absolut dan tidak berubah menjadi naga. Ada kemungkinan seekor ular akan berevolusi menjadi seekor naga. Hal ini terkait dengan darah dalam tubuh ular, serta lingkungan dan kondisi yang dilaluinya. Ular pengubah bentuk roh absolut sendiri memiliki jejak darah naga. Selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung banyaknya, telur ular terus-menerus menyerap energi spiritual. Kemudian, ia bertemu dengan guru yang dikarakterisasi Li Chen yang memberikan ular hantu jiwa absolut sebagai sumber daya paling ekstrim, yang memungkinkan ular hantu jiwa absolut mencapai kondisi terbaik untuk melakukan pelanggaran. Ular hantu roh absolut, atau seharusnya disebut naga hantu roh absolut. Naga pengubah bentuk roh absolut yang panjangnya 6 meter memiliki sisik biru di sekujur tubuhnya dan tubuh ramping dan sempurna yang penuh kekuatan. Naga hantu. Apakah kamu puas dengan nama ini? Li Chen berkomunikasi dengan naga hantu roh absolut melalui pikirannya. Ya, roh mutlak Huan Jinjiao mengeluarkan auman, dan suaranya seperti auman naga. Li Chen merasa Jueling Huan Jinjiao sangat menyukai nama ini. Sebagai iblis besar, Jueling Huan Jinjiao juga harus memiliki namanya sendiri. Naga ajaib itu terbang ke sisi Li Chen dan menari di sekelilingnya dengan riang. Li Chen merasakan bahwa Huan Jinjiao spiritual mutlak membawa kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan udara saat terbang. Rupanya Huan Jinjiao spiritual mutlak yang telah berubah menjadi naga tidak hanya memiliki sifat beracun, tetapi juga memiliki peningkatan kendali atas sifat air. Naga hantu, sembunyi dan coba, perintah Li Chen sambil tersenyum. Naga hantu itu kemudian menghilang. Indra ketuhanan Li Chen menyapunya, tetapi dia tidak dapat mendeteksi ketidaktampakan naga hantu itu. Tampaknya kemampuan tembus pandang naga hantu terkuat belum hilang, tetapi malah menjadi lebih kuat. Setelah naga hantu berubah menjadi naga, Li Chen memiliki harapan yang lebih besar terhadapnya. Ia ingin melihat hari ketika naga hantu berubah menjadi naga. Kalian kembalilah ke gua dulu, aku harus mengurus sesuatu di sini. Li Chen memerintahkan naga hantu. Naga hantu itu terbang ke arah gua dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selama penerbangan, ukurannya terus mengecil, hingga akhirnya menyusut menjadi beberapa inci. Li Chen membaca mantra dan membuka jalan di formasi perlindungan gunung. Tetua Su memasuki puncak pemegang pedang, dan para mitra lainnya pergi atas keinginan mereka sendiri. Guru, ini teh spiritual yang saya buat. Silakan simpan dan minumlah perlahan, kata Li Chen setelah memberi salam dan mengeluarkan kotak giok serta menyerahkannya. Chen, apakah ada yang bisa aku bantu? Tanya Tetua Su sambil tersenyum menatap muridnya yang bangga. Meskipun Li Chen selalu berbakti kepadanya di saat-saat normal, kali ini dia menawarinya kelas spiritual 3 segera setelah mereka bertemu. Yang jelas berarti dia punya sesuatu untuk diminta. Tuan, hewan peliharaan rohku agak istimewa dan aku tidak ingin orang lain mengetahuinya. Tolong jelaskan padaku, kata Li Chen sambil memasukkan kotak giok itu ke tangan Tetua Su. Keributan ini begitu besar, saya khawatir semua sekte akan ikut campur tangan. Statusnya sangat tinggi, tetapi dengan dukungan yang menyenangkan,
Dia tidak harus menangani masalah-masalah itu. Aku tidak peduli hewan peliharaan spiritual macam apa yang kau kumpulkan, dan sekte juga tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Selama kau tidak melakukan apapun untuk menutupi sekte, sekte akan sepenuhnya mendukungmu dalam segala hal. Tetua Su berkata setelah menerima kotak giok itu. Dengan pernyataan Peter Su, Li Chen merasa jauh lebih tenang. Bahkan jika naga hantu terbongkar, dampaknya tidak akan banyak pada Li Chen. Tetapi begitu berita ini sampai ke binatang spiritual, kemungkinan besar akan menyebabkan masalah bagi binatang spiritual berbentuk naga. Klon Li Tianba berada di pegunungan 10.000 dan mengetahui sesuatu tentang hewan peliharaan roh, terutama ketika seorang penguasaan secara tidak sengaja memperoleh binatang roh muda yang kuat dan menyimpannya sebagai hewan peliharaan roh. Ini bukan berita baik. Komunitas makhluk roh sangat tidak puas dengan biksu manusia yang mengambil hewan peliharaan roh. Bangsawan diambil, maka klan makhluk roh kemungkinan besar akan keluar untuk menyelamatkan hewan peliharaan roh tersebut. Setelah mengantar Tetua Su, Li Chen kembali ke gua. Naga hantu kecil itu terbang ke tangan dan melilit pergelangan tangan seperti gelang. Ini adalah tempat yang paling disukai Phantom Dragon saat masih larva. Li Chen membiarkannya begitu saja, yang juga memudahkan naga hantu untuk mengikutinya. Kalau Phantom Dragon mempertahankan wujudnya yang setinggi 6 meter, ia hanya bisa bertahan di objek luar angkasa, karena ruang komputer terlalu sempit untuknya. Setelah berkomunikasi dengan naga hantu, dia mengeluarkan 2 senjata sihir gunung. Selama dia kembali, salah satu otaknya telah mempelajari pengetahuan yang relevan tentang senjata sihir gunung. 2 senjata ajaib gunung itu adalah hasil panen dari kali terakhir kita pergi, bernama Puncak Galan dan Puncak Panshi. Setelah sekian lama meneliti, ia memutuskan untuk menggunakan 2 senjata ajaib gunung menjadi satu. Dia tidak membutuhkan 2 senjata sihir gunung. 1 senjata sihir yang menghabiskan kekuatan spiritual sudah cukup. Quantum 01, senjata ajaib kelahiran, telah memberikan gambar desain baru, yang dirancang sepenuhnya sesuai dengan karakteristik Puncak Galan dan Puncak Panshi. Yang harus dilakukannya adalah menggabungkan kedua gunung itu melalui peralatan pemurnian, yang bukan merupakan tugas mudah. Di bawah mata ilahi, setiap garis formasi dan setiap pola dari 2 senjata ajaib gunung terungkap dengan jelas, dan bahan-bahan yang menyusunnya juga dijelaskan olehnya dengan jelas. Dia menyemburkan seteguk ramuan api, yang merupakan ramuan api dari ramuan emas atribut api. Latihan selama periode ini telah meningkatkan jumlah total kekuatan spiritual dalam 5 ramuan emasnya. Meskipun semua sekte utama membudidayakan obat-obatan spiritual kelas 3 atau menempati area tempat sumber daya diproduksi, ada sejumlah besar biksu jindan di sekte-sekte utama, dan jumlah obat-obatan yang dibagikan kepada setiap biksu jindan sangat kecil. Hampir tidak ada yang memiliki jindan yang dapat mencurahkan seluruh energinya untuk kesehatannya tanpa harus mempertimbangkan konsumsi ramuan tingkat-tingkat 3. Para menghubungi jindan biasanya menyelesaikan misi sekte lalu menggunakan hadiah misi untuk menukarkan ramuan tingkat 3. Atau mereka berpetualang keluar, merampas ramuan tingkat 3 dari tempat berbahaya, lalu meminta ahli yang memerintahkan pembuatan ramuan untuk mereka. Setelah mengumpulkan sejumlah ramuan kelas 3, termasuk jindan akan memilih mundur untuk meningkatkan kekuatan. Tanpa bantuan ramuan tingkat 3, jika seorang ahli jindan hanya mengandalkan energi spiritual untuk berlatih, terobosannya akan meningkat dengan sangat lambat. Bahkan jika melibatkan jindan memiliki rentang hidup 500 tahun, itu tidak akan cukup untuk disia-siakan. Dengan persediaan ramuan tingkat tinggi kelas 3 yang mampu, kekuatan spiritual ramuan emas Li Chen cukup untuk digunakan dalam memperkenalkan senjata. Api ramuan ini dipengaruhi oleh Nanming Li Huo, dan kekuatannya meningkat pesat dibandingkan dengan api ramuan emas yang dikaitkan dengan api biasa. Sudut kedua senjata sihir gunung itu mulai mencair, dan di bawah kendali kesadaran ilahinya, bahan-bahan yang mencair itu menyatu untuk membentuk prototipe senjata sihir baru. Kemudian semburan api dan yang kedua menyembur keluar. Kali ini sebagian kecil dari 2 senjata ajaib gunung itu meleleh, lalu menyatu lagi dan ditambahkan ke prototipe senjata ajaib tadi. Ini adalah tugas yang sangat besar dan rumit. Dengan api dan milik Li Chen, mustahil untuk melelehkan seluruh senjata ajaib gunung. Kalau saja ada penyuling senjata di dekat sini, dia pasti akan menyatakan bahwa cara ini tidak mungkin dilakukan. Karena begitu sulitnya, maka mustahil untuk dicapai. Namun, Li Chen sangat percaya diri. Ia terus menyimpan api ramuan. Senjata. Rencana yang sama sekali tidak realistis ini secara bertahap dibentuk melalui perhitungan tepat senjata ajaib kelahiran Li Chen, Quantum 01, dan keterampilan pemurniannya. Berdasarkan pemahamannya sendiri tentang senjata sihir gunung, Li Chen menggabungkan metode pembuatan senjata sihir di Puncak Galan dan Puncak Panshi, serta senjata sihir di Puncak Wanjian di sisi klonnya Li Tianba sebagai referensi, dan senjata sihir gunung perlahan terbentuk di tangan. Dengan bantuan mata ilahi, ia menambahkan sejumlah besar pola susunan tingkat mikron ke senjata sihir gunung, yang membuat senjata sihir gunung jauh melampaui Puncak Galan dan Puncak Panshi dalam banyak aspek. Bab 363 Undangan. Li Tianba Sedan G duduk di ruang pelatihan dengan senjata ajaib Puncak Wanjian melayang di depannya.
Meskipun dia masih dalam tahap awal menghancurkan inti emas, darah dan energi di tubuhnya sangat mengerikan. Ini adalah penampilan Scorching Sun Jade Body Art miliknya yang mencapai level tertinggi dari Golden Core Stage. Sayangnya ramuan emas dan ramuan mayat di tubuhnya masih dalam tahap awal ramuan emas karena kekuatan spiritualnya belum mencukupi. Ini adalah efek dari 10 tetes, susu abadi Tian Luo, tingkat 4, yang membuat tubuh dalam wujud manusia dan fisiknya dalam wujud mayat mencapai puncak akhir periode Jindan, sangat dekat dengan tingkat seorang tetua agung. Physically Tianba semakin kuat, dan daya tahan pedangnya juga semakin kuat. Tanpa dibatasi oleh tubuhnya, daya tahan kaktus telah berkembang pesat akhir-akhir ini. Dia berbeda dari tubuh aslinya, Li Chen. Dia tidak memiliki masalah sepele yang harus diurus. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah berlatih. Sejak kematian dua Arhat Agung Kuil Qianye, dan konflik antara Patriark Lu dan Yang Mulia Huijing, Li Tianba telah menikmati kedamaian yang langka. Pada bulan-bulan berikutnya, selain mendengarkan laporan kerja Diakon Yusing, Li Tianba mengabdikan dirinya pada pukulan. Saudara muda Li, Jiang Peu datang untuk mengunjungimu. Tepat saat dia hendak berlatih, niat pedang melambung ke langit. Lagi, sebuah pesan sihir terbang mendekat. Dia sedikit terkejut. Jiang Peu adalah penjaga ramuan emas dari pos pemeriksaan Jieshan Sekte Senluo dan jarang meninggalkan pos pemeriksaan. Bagaimana dia bisa datang kepadanya? Setiap kali ada pertemuan, Li Tianba akan pergi ke pos pemeriksaan untuk membahas mereka. Dia membuka formasi dan terbang keluar. Halo, kakak senior Jiang. Li Tianba melangkah maju dan membungkuk. Karena kamu sangat lancang, aku tidak akan masuk dan duduk. Kali ini aku di sini untuk mengundangmu berpartisipasi dalam misi pengumpulan sumber daya kelas 3. Li Tianba tahu tentang misi mengumpulkan sumber daya kelas 3. Setiap kali sumber daya matang, para tetua Jindan yang kuat akan dikirim untuk mengumpulkannya. Jiang Peu mengatakan itu adalah undangan. Namun sebenarnya dia sedang memperkenalkan Li Tianba ke dalam ramuan emas inti sekte tersebut. Tugas ini mengharuskan para tetua Jindan veteran untuk mengundang para tetua Jindan yang berkualifikasi untuk berpartisipasi. Percaya pada sekte tersebut. Tentu saja, misi ini juga agak berbahaya. Sumber daya kelas 3 yang ada di alam pembohong ini semuanya dijaga oleh monster-monster besar. Iblis besar dan tetua Jindan dari sekte Senluo berada dalam hubungan yang kompetitif. Biasanya, iblis besar menjaga sumber daya kelas 3. Inilah sebabnya mengapa sekte tidak perlu khawatir tentang keamanan sumber daya kelas 3. Biasanya, iblis besar menjaganya dengan ketat dan lebih serius serta bertanggung jawab daripada pengembang manusia. Saudara Jiang, kapan kita berangkat? Tentu saja Li Tianba tidak bisa menolak. Misi ini agak mendesak. Jika kalian ingin berpartisipasi, kalian harus segera berangkat. Entah kenapa, masa jatuh tempo sejumlah sumber daya kelas 3 telah dimajukan setengah tahun. Setelah sekte mengetahui hal ini, mereka segera mengeluarkan misi. Jiang Peu menjelaskan dengan tidak berdaya. Periode jatuh tempo sumber daya kelas 3 hampir pasti. Sekte ini memiliki catatan yang akurat dan juga membuat pengaturan tugas beberapa tahun sebelumnya. Tetapi kali ini, kematangan awal sejumlah sumber daya kelas 3 mengganggu pengaturan sekte. Para tetua Jindan, terutama mereka yang cukup kuat dan para tetua inti Jindan dari sekte tersebut, biasanya memiliki tugas penting. Mereka mungkin berlatih dalam memutar, atau melakukan misi. Tetua Jindan seperti itu jarang memiliki waktu luang. Tetua Jindan yang tidak cukup kuat tidak dapat mengambil kembali sumber daya dari monster besar. Namun sebaliknya memberikan sumber daya tersebut kepada monster besar. Adapun jumlah tetua Jindan yang pergi untuk mengumpulkan sumber daya dari sekte Senluo, tidak lebih dari 3 yang dapat dihitung. Jauh melebihi seorang yang terlibat Jindan. Berdasarkan perjanjian antara sekte Senluo dan klan binatang roh, dalam kompetisi pengumpulan sumber daya, sekte Senluo dibatasi pada 3 ramuan emas, lebih dari itu akan menyebabkan pelanggaran perjanjian. Klan binatang roh sangat kuat, dan sekte Senluo tidak ingin berkonflik dengan mereka. Alasan mengapa binatang roh dapat hidup berdampingan secara damai dengan para mitra manusia di benua Shu Utara bukanlah karena para mitra manusia mudah diajak bicara, tetapi karena binatang roh memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat para mitra manusia menyerahkan sebagian hidup mereka. Li Tianba tidak perlu mengemas apapun. Dia mengirim pesan kepada Diakon Yusing dan pergi bersama Jiang Peu. Saudara Jiang, rekan tahu mana yang akan pergi bersama kita kali ini? Li Tianba bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior Qijin sedang menjaga pegunungan Zheng'an. Area produksi sumber daya kelas 3 berada tepat di sebelah pegunungan Zheng'an. Ayo kita ke sana dan bertemu dengan kakak senior Qijin, jawab Jiang Peu sambil terbang. Siapapun yang bisa dipanggil kakak senior oleh Jiang Peu mungkin lebih kuat dari Jiang Peu. Indra spiritual Li Tianba menembus ke dalam kepingan geopeta dan menemukan pegunungan Zheng'an, yang merupakan pegunungan yang terletak di persimpangan antara lingkup pengaruh binatang spiritual dan lingkup pengaruh sekte Senluo. Kakak senior Qijin berjaga di sana. Dan bahayanya bahkan lebih tinggi daripada pos pemeriksaan gunung batas. Kecepatan Jiang Peu telah meningkat secara ekstrim.
Dia tidak ragu untuk menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual dalam ramuan emasnya. Rupanya misi waktu memang sangat ketat. Li Tianba tidak mengetahui informasi rinci tentang misi tersebut. Konsumsinya tidak besar, kecepatannya hampir sama dengan Jiang Peu. Jiang Peu tidak terkejut bahwa Li Tianba dapat mengimbanginya dengan mudah. Alasan mengapa dia memanggil Li Tianba adalah karena dia tahu kekuatan Li Tianba. Hal ini telah dibuktikan dalam pertempuran. Li Tianba baru berada di tahap awal Jindan. Kekuatan tempur seorang pedang ahli akan meningkat seiring dengan peningkatan ranahnya. Sama seperti gurunya, Penatua Jian, yang mencapai kekuatan tempur yang hampir tak terkalahkan di tahap Jindan akhir. Meskipun Li Tianba baru bergabung dengan Sekte Shenluo dalam waktu yang singkat, ia adalah murid sah Sekte Shenluo dengan latar belakang yang kuat. Jadi Jiang Peu mengusulkan kepada Sekte untuk membiarkan Li Tianba berpartisipasi dalam misi pengumpulan sumber daya kelas 3, dan Sekte tersebut dengan cepat menyetujuinya. Pegunungan Zheng'an tidak jauh dari pos pemeriksaan Jieshan. Itulah sebabnya Jiang Peu diberi misi pengumpulan sementara ini. Keduanya terbang hanya 1 jam sebelum mencapai Pegunungan Zheng'an. Pegunungan Zheng'an kaya akan energi spiritual. Ketika Li Tianba melihat ke bawah dari udara, ia sesekali dapat melihat jejak obat-obatan spiritual kelas 1 dan kelas 2. Kalau bicara logika, tempat seperti ini adalah tempat yang sangat dirindukan oleh banyak orang yang berpangkat tinggi. Mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan datang ke sini untuk mengumpulkan sumber daya. Namun, para pejuang jarang terlihat di Pegunungan Zheng'an. Jika seorang pertemuan Jindan datang, ia harus mempertimbangkan kehadiran kakak senior Qi Jin, yang menjaga Jindan di sini. Menurut aturan, saudara senior Qi Jin mempunyai prioritas untuk membuang semua sumber daya di Pegunungan Zheng'an, yang juga merupakan manfaat dari menjaga tempat ini. Tentu saja, sumber daya kelas 1 dan 2 ini tidak ada artinya bagi para tetua Jindan. Kemampuan Li Tianba untuk melihat obat-obatan spiritual tingkat pertama dan kedua ini adalah hasil dari kekuatan magis mata ilahi miliknya. Biksu biasa tidak dapat terbang di udara dan melihat ramuan yang tersembunyi di tanah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, dia juga telah pergi jauh ke dalam pegunungan 10.000 sebelumnya. Tetapi dia tidak memiliki mata ilahi pada saat itu, dan tidak menemukan obat-obatan spiritual kelas 1 atau 2. Kekuatan tambahan sihir yang tampaknya tidak berguna, visi ilahi, juga sangat membantu para orang awam, setidaknya dalam menemukan sumber daya, dan memiliki keuntungan besar. Namun, seseorang yang berkuasa yang telah menguasai kekuatan magis, mata dewa, pasti memiliki status yang sangat tinggi di sekte tersebut dan tidak akan tertarik pada sumber daya biasa. Sama seperti Li Tianba saat ini, dia melihat begitu banyak obat-obatan spiritual kelas 1 dan 2, tetapi dia terlalu malas untuk bekerja keras demi sumber daya yang sedikit ini. Kakak senior Qi Jin ada di sini, Jiang Peu mengingatkan. Sebenarnya, dia tidak perlu mengingatkannya. Li Tianba sudah melihat sosok terbang keluar dari bawah, aura akhir periode Jindan terungkap tanpa ada yang disembunyikan. Saudara muda Jiang, tugas sekte sangat ketat waktunya. Ayo berangkat sekarang. Saudara senior Qi Jin melirik Li Tianba, sedikit mengernyit, lalu berkata kepada Jiang Peu dengan suara yang dalam. Kakak senior Qi Jin tidak terlalu peduli dengan urusan luar untuk waktu yang lama, dan tidak memiliki pengetahuan tentang para ahli ramuan emas baru seperti Li Tianba. Dia tidak senang dengan Jiang Peu yang membawa seorang yang memiliki Jindan awal bersamanya. Selama Li Tianba tidak menundanya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Kakak senior Qi, ini Li Tianba, murid tetua Jian. Kekuatan pertarungannya lebih kuat dariku. Jiang Peu tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, jadi dia berkata dengan cepat. Murid tetua Jian, kapan tetua Jian menerima murid? Kakak senior Qi Jin menatap Li Tianba lagi dan berkata dengan ragu-ragu. Bukannya dia tidak percaya dengan perkataan Jiang Peu, tetapi dia tahu bahwa dia belum pernah mendengar tentang penatua Jian yang menerima murid dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana mungkin setelah bertahun-tahun ini, semua murid penatua Jian telah mencapai tahap Jindan. Hampir semua pendukung Jindan di generasinya dibayangi oleh prestise penatua Jian, yang mendorong semua pendukung Jindan dari sekte Shenluo. Kultivator Jindan seperti Jiang Peu, yang tumbuh setelah tetua Jian menjadi terkenal, masih belum mengetahui betapa mengerikannya tetua Jian. Jian, saudara muda Li, saya berlatih seni bela diri yang berhubungan dengan bumi. Saya ahli dalam bertahan dan bertarung jarak dekat. Saya butuh kerjasama dari seorang yang menguasai pedang dengan kerusakan tinggi. Saudara senior Qi Jin memperkenalkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Mereka harus menyelesaikan tugas itu bersama-sama nanti, dan dia tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di antara mereka karena sikap mereka sebelumnya, sehingga mempengaruhi misi pengumpulan. Kakak senior Qi, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama. Li Tianba menjawab sambil tersenyum. Yang perlu kita kumpulkan kali ini adalah Royal Jelly dari lebah moyang kelas 2, yang dijaga oleh monster besar Golden Moon Violent Bear. Kali ini, kakak senior Qi Jin yang memimpin jalan. Madu biasa yang dihasilkan oleh lebah moyang kelas 2 tentu saja bukan kelas 3, tetapi Royal Jelly yang disiapkan untuk Ratu Lebah Moyang adalah kelas 3.
Populasi lebah muyang ini ditemukan bertahun-tahun yang lalu. Baik klan binatang roh maupun sekte Senluo tidak terlalu banyak ikut campur dalam populasi muyang. Bahkan pengumpulan Royal Jelly kelas 3 dilakukan sesuai proporsi, dan madu kelas 2 tidak pernah disentuh, hanya untuk memastikan reproduksi populasi ini. Seberapa besar kekuatan siluman beruang ganas bulan emas? Tanya Li Tianba. Terakhir kali kita bertemu dengannya adalah iblis besar tingkat menengah. Dalam pertempuran itu, kami ketiga, para tetua jin dan, nyaris tidak bisa menahannya. Kemampuan bawaan beruang kejam bulan emas terlalu kuat. Jarak jauhnya, jawab kakak senior Qi Jin dengan suara berat. Mereka bertiga memasuki wilayah pengaruh binatang spiritual itu, tetapi sebelum mereka masuk terlalu dalam, Li Tianba melihat bunga-bunga di seluruh lembah di bawah. Bunga-bunga ini semuanya adalah bunga spiritual kelas 1. Lembah ini meliputi area seluas ribuan hektar dan seluruhnya ditutupi oleh bunga-bunga spiritual. Lebahmu yang terbang di antara bunga-bunga spiritual, sesekali berhenti di bunga untuk mengumpulkan nektar. Kelompok lebah roh kelas 2 sangat menakutkan, dan bahkan binatang roh kelas 3 tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Belum lagi makhluk roh lemah lainnya, lembah ini sepenuhnya adalah wilayah kekuasaanmu yang Bi. Li Tianba bahkan merasakan bahwa 6 puncak di luar lembah secara alami membentuk formasi yang melindungi lembah. Yang paling aneh, formasi yang terbentuk dari ke-6 gunung ini tidak ada jejak campur tangan manusia sama sekali, dan sepenuhnya merupakan formasi yang terbentuk secara alamiah. Mungkin hanya tempat istimewa seperti itu yang dapat memungkinkan sejumlah besar bunga kelas spiritual 2 tumbuh, menyediakan dasar bagi keberadaan populasi lebah muyang. Tepat saat mereka mendekati lembah, terdengar suara lolongan dari luar lembah. Sial, beruang ganas bulan emas ini maju, kata kakak senior Qi Jin dengan ekspresi muram. Li Tianba juga merasakan seekor beruang raksasa dengan aura iblis besar tahap akhir terbang ke arah mereka dari bawah. Fluktuasi kekuatan spiritual yang disebabkan oleh iblis tingkat akhir yang hebat, beruang kekerasan bulan emas, tidak mempengaruhi lembah, karena semua penghalang diblokir di luar oleh formasi yang dibentuk oleh 6 gunung. Mungkin ini juga alasan mengapa beruang kejam bulan emas berani menunjukkan kekuatannya sendiri tanpa ragu-ragu. Sekali. Saudara muda Jiang, saudara muda Li, mari kita bekerja sama dalam penyerangan. Jika tidak memungkinkan, segera mundur dan jangan bertempur sampai akhir, perintah saudara senior Qi Jin dengan sungguh-sungguh. Peningkatan kekuatan beruang ganas bulan emas berada di luar dugaannya, tetapi dia masih ingin mencoba kekuatan beruang ganas bulan emas saat ini. Setelah pertempuran terakhir dengan beruang kejam bulan emas, kekuatannya juga meningkat. Bab 364 Pertarungan Jarak Dekat. Energi spiritual yang berasal dari bumi mengalir deras melalui tubuh saudara Qi Jin. Senjata ajaib baju besi emas muncul di tubuhnya, berubah menjadi umum berbaju besi emas. Auranya menjadi sangat ganas, bahkan lebih ganas dari beruang ganas bulan emas saat ini. Pukul, dia mengerahkan seluruh kekuatan dalam serangan pertamanya, dan tongkat tanah tebal penopang langit berubah menjadi bayangan tongkat raksasa yang panjangnya 100 meter. Jiang Peu dan Li Tianba tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kakak senior Qi Jin tampaknya memiliki keunggulan, dan mereka menyerang pada saat yang sama. Pedang terbang Jiang Peu ada di sebelah kiri, dan pedang terbang Li Tianba ada di sebelah kanan, dikurung ke arah beruang ganas bulan emas. Bulu berbentuk bulan sabit emas di dada beruang ganas bulan emas memancarkan cahaya keemasan, dan seketika seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Cakar kirinya menghantam tongkat tanah tebal penopang langit, dan cakarnya menghantam pedang singi. Ia mengabaikan pedang terbang Jiang Peu. Ledakan, tongkat tanah tebal penopang langit yang sangat kuat itu diblok oleh beruang kejam bulan emas. Hantu tongkat raksasa sepanjang 100 meter itu hancur berkeping-keping, menampilkan tubuh asli tongkat bumi tebal penopang langit. Kakak senior Qi Jin dipasarkan guling di udara, menghilangkan tenaga yang datang dari tongkat bumi tebal penopang langit. Pedang Jiang terbang Peu diselimuti cahaya keemasan beruang kejam bulan emas. Dengan suara ding yang tajam, pedang terbang itu terpental tanpa efek apapun. Hal ini membuatnya sedikit gugup. Pedang singi milik Li Tianba hampir menyentuh cakar kanan beruang kejam bulan emas. Emas. Dengan bantuan visi ilahi, ia dapat melihat arah kekuatan spiritual yang tidak dapat dideteksi oleh beberapa kekuatan biasa. Sayangnya, ia tidak memiliki senjata ajaibnya sendiri Quantum 01. Ia hanya dapat mengendalikan kendalinya yang lebih kuat atas pedang terbang dan memanfaatkan kekuatan spiritual arahan yang ditemukan oleh mata ilahi. Cahaya emas beruang kejam bulan emas bukanlah pemeliharaan yang sempurna. Dengan kata lain, kemampuan beruang ganas bulan emas dalam menggunakan cahaya keemasan tidak sefleksibel kemampuan para pendeta manusia, yang memberikan kesempatan ini. Setelah Singi Jian menyelimuti bahu beruang kekerasan bulan emas, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bahunya memantul dan Singi Jian terpental. Ketika pedang itu terlontar, sehelai rambut beruang beterbangan. Sungguh ilmu pedang yang hebat, kakak senior Qi Jin tertawa. Meskipun menggunakan Jindan menyerang bersama, hanya Li Tianba yang meraih kemenangan. Meskipun hasil pertempuran itu hanya berupa sehelai bulu beruang,
Namun keterampilan utama kakak senior Kijin lah yang menarik sebagian besar energi beruang ganas bulan emas, yang memungkinkan Li Tianba berhasil. Tetapi ini adalah beruang ganas bulan emas di tahap akhir iblis besar. Sehelai bulu beruang pada beruang ganas bulan emas memiliki kekuatan pertahanan tingkat 3. Binatang roh berbeda dengan biksu manusia. Tubuh mereka adalah senjata ajaib mereka. Dan mereka menggunakan semua sumber daya mereka untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka. Beruang ganas bulan emas. Beruang kejam bulan emas menatap Li Tianba dengan mata penuh amarah. Serangan kakak senior Kijin sebelumnya tidak mampu membuatnya marah, tetapi Li Tianba berhasil membuatnya marah. Meskipun pedang Xingyi terpental, niat pedang sebesar matahari memasuki tubuh beruang ganas bulan emas. Sayangnya, ranah Li Tianba terlalu rendah, dan niat pedang yang sangat yang ini dengan cepat disingkirkan oleh beruang kekerasan bulan emas. Beruang ganas bulan emas tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu untuk waktu yang lama, dan ia menganggap Li Tianba sebagai musuh terpentingnya. Li Tianba tiba-tiba merasakan bahaya, dan penglihatan ilahinya juga menemukan bahwa kekuatan spiritual pola bulan emas di dada beruang kekerasan bulan emas berfluktuasi dengan hebat. Sing pedangnya dan seberkas cahaya pedang muncul, memungkinkan dia melakukan pelarian pedang. Sosoknya menyatu dengan cahaya pedang dan melarikan diri sejauh 100 meter. Tepat saat sosoknya menghilang, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari dada beruang kejam bulan emas. Li Tianba teringat pada pengingat sebelumnya dari kakak senior Kijin bahwa beruang ganas bulan emas memiliki kemampuan serangan jarak jauh. Namun, kecepatan serangan jarak jauh cahaya keemasan ini terlalu cepat. Saudara muda Li, kita tidak bisa mengalahkan beruang kejam bulan emas ini. Ayo kembali dan laporkan ke sekte. Saudara senior Kijin menegaskan dengan tegas. Ia mengatakan bahwa tanggung jawab utama atas kegagalan misi tersebut akan dipikulnya. Saudara Ki, biar aku coba lagi. Auranya tiba-tiba berubah, hawa panas menyebar dari tubuhnya, dan kulitnya seputih batu giok. Tahap akhir dari seni tubuh giok matahari kesempurnaan agung. Kakak senior Kijin melihat asal-muasal teknik pemurnian tubuh ini dan berseru dengan terkejut. Meskipun, teknik tubuh giok matahari terik, sulit untuk dipraktikkan. Selama ada poin kontribusi yang cukup, dengan status kakak senior Kijin, dia dapat menukarnya dari sekte. Akan tetapi, jika seseorang ingin berlatih, teknik tubuh giok matahari terik, hingga ke tahap kesempurnaan akhir, energi dan sumber daya yang dibutuhkan merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Memang benar, Li Tianba menghabiskan 10 tetes kelas 4, susu abadi Tianluo. Melibatkan jin dan tahap akhir. Bahkan 6 sekte utama tidak akan menyia-nyiakan sumber daya seperti ini, kecuali bakat orang tersebut dalam pelatihan fisik begitu tinggi sehingga sekte utama bersedia melatihnya secara khusus. Jelaslah bahwa Li Tianba adalah seorang pedang yang kompeten, bukan seorang master tubuh yang menjadi fokus pelatihan sekte tersebut. Jadi ini bukanlah sumber daya pelatihan tubuh yang disediakan sekte tersebut kepadanya. Pedang Xingyi milik Li Tianba ditarik kembali ke dalam tubuhnya, dan dia memiliki pedang ekstra panjang di tangannya. Sama seperti tubuh asli Li Chen, karena kekuatan pemurnian tubuh, pendirian pedang kelas 3 juga telah meningkat pesat. Kekuatan senjata sihir berbasis pedang tingkat 3 telah mencapai batas senjata sihir tingkat atas tingkat 3. Li Tianba bermaksud menunjukkan kekuatannya. Di sekte Shenluo, ia harus memiliki latar belakang yang baik dan catatan yang bersih. Sumber daya ini bukan hanya sumber daya untuk budidaya, tetapi juga mencakup pewarisan keterampilan dan perawatan. Alasan mengapa dia mendapat misi menjaga kota Jieshan dan tidak mampu berpartisipasi dalam tugas inti pengumpulan sumber daya kali ini, adalah karena diberikan sekte terhadapnya. Cahaya emas beruang ganas bulan emas meleset dan menerkam ke arah Li Tianba. Li Tianba, yang memegang pedang tingkat 3, terus maju tanpa mundur. Beruang ganas bulan emas sangat cepat, dan Li Tianba pun tidak lambat, dan mereka pun segera mendekat. Beruang ganas bulan emas menampar dengan satu cakar, tetapi Li Tianba tidak kalah, dan dia membalas cakar itu dengan pangkal pedang tingkat 3 miliknya. Tak satupun pihak yang memperoleh keuntungan. Tubuh beruang ganas bulan emas berputar dan bergerak sedikit, dan cakar beruangnya yang lain mencengkeram punggung Li Tianba. Li Tianba memutar tubuhnya setengah lingkaran, dan dengan pangkal pedang tingkat 3, dia melingkari punggung tangannya untuk menangkis cakar beruang itu lagi. Dia memutar kepalanya untuk menghindari cahaya keemasan yang dipancarkan oleh beruang ganas bulan emas dan menghantam beruang ganas bulan emas itu dengan sundulannya. Dengan suara keras, sundulan itu mengenai kepala beruang ganas bulan emas. Diperkirakan beruang kejam bulan emas tidak pernah berpikir bahwa manusia akan menggunakan metode serangan semacam ini. Adalah bunuh diri bagi yang kuat jin dan biasa. Namun sundulan kepala Li Tianba menyebabkan beruang ganas bulan emas bersandar ke belakang. Li Tianba tidak mau melepaskan kesempatan itu, karena jarak antara dia dan beruang ganas bulan emas terlalu dekat, hampir menghadap. Dia berhenti menggunakan pedang tingkat 3 dan malah menggunakan seluruh bagian tubuhnya untuk melancarkan serangan jarak dekat terhadap beruang ganas bulan emas. Serangan bahu, serangan siku, serangan lutut, tendangan, hanya dalam beberapa tarikan napas,
Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di beruang ganas bulan emas. Beruang ganas bulan emas kehilangan inisiatif dalam satu gerakan dan dipukul mundur seperti tersengal-sengal oleh serangan Li Tianba. Siapakah iblis besar itu? Jiang Pu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Mata kakak senior Qi Jin terbelalak, penuh ketidakpercayaan. Dia paling tahu seberapa kuatnya beruang ganas bulan emas, tetapi Li Tianba menunjukkan bahwa dia bahkan lebih kuat dari beruang ganas bulan emas. Ketika teknik tubuh giok matahari terik diaktifkan sepenuhnya, setiap serangan Li Tianba disertai dengan panas yang ekstrim, dan kekuatan yang mengerikan itu tidak lebih lemah dari kekuatan panas tersebut. Ini adalah efek dari teknik pemurnian tubuh tingkat atas. Li Tianba mampu melawan beruang kekerasan bulan emas di tahap akhir iblis besar hanya dengan mengandalkan kekuatan pemeliharaan tubuhnya. Mengenai fakta bahwa Li Tianba menang dalam pertarungan melawan beruang kejam bulan emas, itu tidak berarti bahwa dia lebih kuat dari beruang kejam bulan emas. Panas terik dari teknik tubuh giok matahari terbakar, hampir sama dengan bakat cahaya keemasan dari beruang kekerasan bulan emas. Mata ilahi, memungkinkannya untuk melihat pergerakan kekuatan spiritual beruang kejam bulan emas, memberikan sedikit peluang untuk menilai gerakan beruang kejam bulan emas selanjutnya. Dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, melalui kontak fisik, telepati, dapat memainkan peran tertentu dan menguping sebagian pikiran beruang kekerasan bulan emas. Dalam pertempuran jarak dekat, keuntungan apapun yang diperoleh akan berlipat ganda tanpa batas. Serangan hebat itu menimpa beruang kejam bulan emas. Pertahanan cahaya keemasan dari beruang ganas bulan emas menjadi semakin lemah akibat serangan bertubi-tubi ini. Aku menyerah. Monster besar seperti beruang ganas bulan emas juga merupakan makhluk cerdas sampai batas tertentu. Tidak ada komunikasi dengan cara ini sebelumnya. Karena beruang kekerasan bulan emas menganggap Li Tianba dan yang lainnya terlalu lemah dan tidak layak untuk berkomunikasi. Li Tianba berhenti dan tidak mengejar. Dia tahu betul bahwa pertarungan melawan beruang ganas bulan emas bukanlah pertarungan hidup dan mati, melainkan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Perjanjian antara klan binatang roh dan sekte Shen Luo tidak ditandatangani dengan sia-sia. Jika dia benar-benar berani membunuh beruang kejam bulan emas setelah dia mengaku kalah, maka kemungkinan besar dia akan mengundang balas dendam dari klan binatang roh. Beruang ganas bulan emas tidak menunggu jawaban Li Tianba, lalu berbalik dan terbang ke bawah. Ini bukan yang pertama untuk terakhir kalinya ia kalah. Ia hanya akan berlatih keras dan membalas dendam pada lawannya lain kali. Kita menang? Jiang Pu masih terus berharap, dan beruang kejam bulan emas mengakui kekalahannya. Adik Li, apakah kamu benar-benar seorang pendekar pedang? Kakak senior Qi Jin menatap Li Tianba dan bertanya dengan bingung. Ya, meskipun berbakat pedang itu kuat, itu dicapai melalui niat pedang. Pertarungan yang baru saja dijalani Li Tianba benar-benar menekan kebugaran fisik. Kakak senior Qi Jin adalah seorang yang terampil dalam pertarungan jarak dekat, dan dia lebih tahu betapa mengerikannya fisik Li Tianba. Ada perbedaan besar antara keduanya. Alasan mengapa dia bertanya apakah Li Tianba benar-benar seorang petarung pedang adalah karena jika Li Tianba terus berkembang seperti ini, dia akan menjadi seorang tetua agung yang menyebarkan tubuh ramuan emas, yang merupakan jalur yang sepenuhnya berbeda dari pedang-pedang. Jurusan utama saya adalah ilmu pedang, dan saya juga berlatih teknik tubuh giok matahari terik. Hanya karena beberapa petualangan, saya dapat mencapai keberhasilan dalam menyempurnakan teknik ini, Li Tianba menjelaskan sambil tersenyum. Mata Jiang Pu menunjukkan rasa iri. Petualangan macam apa yang bisa membuat kekuatan fisik Li Tianba mencapai tingkat seperti itu? Yang tidak diketahuinya adalah bahwa petualangan yang disebutkan Li Tianba sebenarnya adalah membiarkan seorang biksu bayi palsu. Karena beruang ganas bulan emas telah mengaku kalah, mari kita masuk ke lembah dan menunggu Royal Jelly terbentuk, kakak senior Qi Jin mengingatkan. Yang ketiga mendarat di pintu masuk lembah. Ini adalah tempat untuk memasuki lembah. Sekte itu punya cara untuk masuk. Faktanya, Li Tianba dapat memasuki formasi itu sendiri. Meskipun formasinya istimewa, tidak sulit baginya untuk menembusnya. Kekuatan sesungguhnya dari formasi ini bukanlah formasinya sendiri, tetapi kemampuan untuk memasuki lembah tanpa memperhatikan lebahmu yang kelas 2 di dalamnya. Masuk dari pintu masuk lembah adalah satu-satunya cara untuk memasuki lembah tanpa membuat kerumunanmu yang khawatir. Setelah memasuki pintu masuk, Li Tianba melihat sebuah jalan setapak yang melewati lautan bunga. Formasi jalur ini dibuat secara buatan dan tampaknya dipersiapkan khusus untuk menampung Royal Jelly. Mereka bertiga berjalan di jalan setapak, dan Enyu Yang Feng, yang tidak jauh dari sana, mengabaikan kehadiran mereka. Bab 365 Sarang Lebah. Kami berjalan mengitari lembah melalui jalan setapak dan tiba di jantung lembah. Disitulah Royal Jelly dikumpulkan. Sepertinya Royal Jelly baru belum diproduksi, kata kakak senior Qi Jin sambil menunjuk ke suatu tempat di depan. Li Tianba melihat sarang lebah itu berada tepat di belakang sarang lebah, dan sebagian sarang lebah itu berada di dalam formasi. Dia tidak perlu meninggalkan formasi untuk menyentuh sarang lebah itu secara langsung. Dia jelas merasakan aura makhluk spiritual tingkat 3 yang terpancar dari sarang lebah. Aura itu sangat samar,
Dan jumlah makhluk spiritual tingkat 3 itu seharusnya sangat sedikit. Setiap kali Royal Jelly tingkat 3 diambil, sebagian akan ditinggalkan untuk Ratu Lebah Muyang, agar koloni Lebah Muyang dapat bertahan hidup secara normal. Ini adalah area produksi sumber daya kelas 3 yang ditunjuk oleh Sekte Shenluo. Dengan pengembangan berbasis budidaya seperti ini, Royal Jelly tingkat 3 dapat diperoleh setiap beberapa tahun. Royal Jelly perlu diseduh sendiri oleh Ratu Lebah Mu Yang. Periode pembungaan di lembah telah dimajukan setengah tahun. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Royal Jelly akan terbentuk dalam beberapa hari ini. Lanjut kakak senior Qi Jin. Dia tidak peduli dengan debu di tanah dan duduk bersila di tanah. Sebenarnya, jubah seorang pendeta sulit untuk terkena debu. Bahkan jubah yang paling jelek pun memiliki fungsi untuk mengusir sihir. Jiang Peu tersenyum dan duduk di sebelah kakak senior Qi Jin. Adik Li, sebaiknya kau pulihkan dulu kekuatan spiritualmu. Kau tidak akan bertugas beberapa hari ini. Biarkan kami berdua yang melakukannya, kata kakak senior Qi Jin kepada Li Tianba. Li Tianba memberikan kontribusi besar kali ini, dan dia hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara ini. Baiklah, adik muda Li, biarkan aku juga memainkan peran, kata Jiang Peu. Kalau begitu aku akan merepotkan kalian berdua. Kakak senior, Li Tianba mengangguk dan berkata, melihat bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia mengeluarkan pelat formasi dan mengaktifkan formasi di dalam pelat tersebut, lalu duduk di bawah pelindung formasi tersebut. Kakak senior Qi Jin dan Jiang Peu saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Mereka berdua melihat bahwa mutu pelat formasi ini mencapai tingkat keempat. Namun, mengingat latar belakang Li Tianba, meskipun pelataran formasi tingkat 4 sangat berharga dan hanya leluhur jiwa baru lahir yang memenuhi syarat untuk memilikinya, mengingat latar belakang Li Tianba, tidak mungkin dia memiliki pelataran formasi tingkat 4. Li Tianba menggunakan Sumeru Mustard Seed Array Plate. Akan membuatnya tidak terlindungi, jadi dia harus mengambil beberapa tindakan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan status dan kedudukannya saat ini, pelat formasi tingkat 4 tidak akan membuat rekan-rekan muridnya ingin membunuh demi harta karun itu. Dan kekuatan bertarungnya sendiri juga membuat kakak senior Qi Jin dan Jiang Peu sulit untuk berpikir lain. Penantian ini berlangsung selama 3 hari. Aura makhluk spiritual tingkat 3 di sarang lebah semakin kuat dan kokoh, dan Royal Jelly tingkat 3 pun mulai diproduksi. Aneh, kenapa aku merasa kualitas Royal Jelly kelas 3 ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya? Gumam kakak senior Qi Jin dalam hati. Dia tidak bertanya pada Jiang Peu, karena pengalaman Jiang Peu tidak sekaya pengalamannya. Li Tianba menyingkirkan pelataran formasi tingkat 4 saat ini. Dia tidak menyia-nyiakan 3 hari. Saya baru saja akan memberitahu saudara muda Li bahwa Royal Jelly dapat segera diambil. Apakah Anda ingin mengambilnya? Saudara senior Qi Jin bertanya kepada Li Tianba sambil tersenyum. Izinkan kakak senior Qi yang membereskan pekerjaannya, aku akan menonton dari samping saja. Li Tianba menenangkan dan berkata, pengumpulannya memerlukan pengalaman, dan Anda perlu menyimpan Royal Jelly kelas 3 dalam jumlah tertentu, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika Anda menyimpan terlalu banyak, jumlah Royal Jelly tingkat 3 yang Anda kumpulkan akan berkurang. Jika jumlahnya terlalu sedikit, Ratu Lebah Muyang mungkin tidak mempunyai cukup makanan, yang dapat menimbulkan masalah bagi pertumbuhan koloni Lebah Muyang. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Sikap kakak senior Qi Jin terhadap Li Tianba sangat baik, sangat berbeda dari sikap awalnya. Siapa bilang kekuatan yang dihormati di dunia abadi? Kekuatan Li Tianba berjanji pada kakak senior Qi Jin. Jadi sikapnya tentu saja berbeda. Kakak senior Qi Jin tidak meminta pendapat Jiang Peu. Setelah menunggu beberapa saat, ia berjalan ke tempat sarang lebah itu terekspos dalam formasi, mengulurkan tangan dan mengambil tabung tipis, lalu memasukkannya ke dalam sarang lebah. Hati-hati, kakak senior Qi Jin juga bereaksi cepat. Kekuatan spiritual yang berasal dari bumi di tubuhnya langsung berubah menjadi perisai kekuatan spiritual, menghalangi di depannya. Tetapi meskipun reaksinya cukup cepat, dia tetap tidak dapat memblokir serangan itu. Serangan ini sangat aneh. Ketika dia hendak memasukkan tabung tipis ke dalam sarang lebah, jarum tipis menjulur keluar dari sarang dan menyerang saudara Qi Jin. Serangan halus itu senyap dan kecepatan jarumnya sangat cepat. Jarum halus itu menembus perisai kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan bumi. Perisai kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan bumi yang tertusuk, dan jarum halus yang terus menusuk. Tubuh kakak senior Qi Jin membeku, dan aura gelap muncul di wajahnya. Li Tianba meraih jubahnya dan menariknya menjauh dari sarangnya. Li Tianba melihat wajah kakak senior Qi Jin tampak aneh, terutama bagian lengan penandatanganan yang tertusuk jarum, yang mengeluarkan bau busuk. Indra ketuhanannya merasakan ada lubang yang terkikis di lengan kanan saudara Qi Jin, dan racun yang mematikannya dengan cepat menggerogoti tubuh saudara Qi Jin. Terlebih lagi, racun itu juga menyebar melalui urat dan pembuluh darah saudara Qi Jin ke seluruh tubuhnya. Melihat situasinya tidak benar, Li Tianba segera mengeluarkan pil detoksifikasi tingkat 3 dan memasukkannya ke mulut kakak senior Qi Jin. Ini adalah ramuan darurat yang disiapkan oleh tubuh asli Li Chen untuk cloning. Secara teoritis,
Selama racunnya adalah racun tingkat 3, pil detoksifikasi tingkat atas tingkat 3 ini dapat menghilangkan racunnya. Kakak senior Kijin mengeluarkan beberapa suap darah hitam, tetapi kulitnya pulih dengan cepat dan luka di lengan juga stabil. Setelah racunnya dihilangkan, luka itu tidak berarti apa-apa bagi seorang penguasa jin dan akhir. Saat Li Tianba berusaha menyelamatkan saudara Kijin, dia juga memperhatikan situasi sarang lebah. Serangan itu begitu cepat sehingga bahkan dia pun kesulitan menghindarinya tanpa persiapan. Tepat saat dia mengeluarkan pil detoksifikasi tingkat atas kelas 3 dan memberikannya kepada saudara senior Kijin untuk diminum, sebuah celah muncul di bagian sarang lebah di dalam formasi, dan seekor lebah muyang seukuran telapak tangan terbang keluar dan menerjang untuk menghentikannya. Ratu lebah muyang telah naik ke tingkat ketiga. Tanpa penghalang sarang lebah, Li Tianba merasakan napas ratu lebah muyang. Kakak senior Kijin berkata bahwa lebah ratu muyang hanya berada di tingkat kedua, dan tidak mudah bagi lebah roh untuk melanggar batasan populasi. Bawa kakak senior Ki pergi dulu. Li Tianba berkata kepada Jiang Peu sambil melemparkan kakak senior Kijin ke samping. Pada saat yang sama, sebuah pedang tingkat 3 muncul di tangan, dan pedang tingkat 3 itu menghalangi di depannya. Jika dia tidak menggunakan visi ilahi dan telepati untuk mengetahui posisi serangan ratu lebah muyang terlebih dahulu, sengatan itu mungkin akan mengenainya. Penglihatan ilahi memungkinkannya melihat sosok ratu lebah muyang terbang dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan telepati bahkan lebih efektif. Ratu lebah muyang hampir tidak memiliki pertahanan terhadap telepati, dan ia dapat merasakan niat menyerang ratu lebah muyang melalui telepati. Tepat ketika Li Tianba mengira dia telah memblokir serangan ratu lebah muyang, dia melihat jarum ekor menembus pangkal pedang kelas 3, dan sebuah lubang kecil muncul di pangkal pedang kelas 3. Buku rahasia pedang iblis memperkuat pangkal pedang tingkat 3 hingga batas senjata sihir tingkat atas tingkat 3.